Hari ini, Div, acaranya apa sih, Div? Gak Nah, sabar gak sih, Div? hari ini acaranya juga nggak kalah seru nih sama kemarin. Hmm, Tapi Mon, sebelumnya aku mau ngucapin nih, terima kasih kepada seluruh penonton yang masih setia nih nontonin kita dari betul kemarin. banget. Dan juga mungkin yang baru datang, kayak aku mau ngucapin kayak halo, karena baru bergabung di UPH Salam Festival ini. kenal. Nah, eh Monta, kalau misalkan kemarin kita udah talk show nih dengan dua narasumber yang keren-keren kemarin, kalau hari ini kita ada talk show sama siapa? Nah, mau di-reveal aja nih sekarang nih, Div. Mungkin abis kata sambutan dulu kali Mon nih. Nah, oh iya, kata sambutan dulu ya. Oke, oke, oke. Oke, sebelum acara kita dilanjutin nih, kami akan mempersilakan tempat dan waktu bagi Ketua Program Studi kami, Bapak Martin, untuk memberi sepatah dua patah kata sambutan. Halo, perkenalkan nama saya Martin Katopo, saya Dekan School of Design Universitas Pelita Harapan. Selamat datang di UPH Film Festival 2020. UPH Film Festival 2020 adalah serangkaian UPH Film Screening yang biasa dilaksanakan dari tahun ke tahun, 2016, 17 sampai sekarang. Dan kali ini perbedaannya adalah UPH Film Festival mengadakan kompetisi di mana mengundang penggiat film, lalu kemudian juga dari sekolah, dari universitas, dan juga penggiat animasi. Kami sangat senang sekali karena pada UPH Film Festival kali ini ada 272 peserta yang ikut meramaikan kompetisi ini. Ini akan menjadi satu acara yang seru dan menyenangkan. Kami juga berterima kasih kepada alumni, kepada keynote speaker yang sudah ada dan mau berpartisipasi di dalam acara UPH Film Festival ini dan meramaikannya sehingga menjadi acara yang seru di tengah-tengah situasi yang sulit seperti pandemik COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini. UPH Film Festival juga menunjukkan bagaimana key values dari desain komunikasi visual Universitas Pelita Harapan, yaitu bagaimana menjadikan seorang desainer itu seorang storyteller dan juga culture shaper. Ini juga menunjukkan bagaimana key values dari School of Design Universitas Pelita Harapan, yaitu ingin menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Selamat untuk konsentrasi sinematografi dan animasi desain komunikasi visual Universitas Pelita Harapan. Dan teruslah berkarya di dalam film dan animasi. Oke, terima kasih Bapak Dekan School of Design kami, Bapak Martin. Gimana nih Mon? Setelah ini kita bakal ada apa lagi nih? Udah ada kata sambutan tadi, terus kita juga udah ngebahas nih sedikit soal event kemarin. Mungkin boleh nih di-reveal yang hari ini ada apa? Oke, langsung aja lah editnya, nggak usah lama-lama ya. Ntar orang-orang pada makin penasaran ya. Oke, jadi hari ini nih kita akan kedatangan seseorang yang udah senior di dunia industri film di Indonesia dan animasi. Animasi ya, nggak cuma perfilman doang, tapi perfilman dan animasi loh. Dia merangkap. Nah, oke, tanpa berlama-lama, kita akan kedatangan Mas Chandra Endro Putro. Nah, tahu nggak, Div, siapa, Div? Tahu dong. Nah, jadi beliau ini adalah seorang senior yang udah lama berkecimpung di dunia industri perfilman dan animasi di Indonesia. Nah, kontribusi beliau ini udah ada bisa dilihat di Sesame Street Indonesia, itu tahun 2008. Wah, udah lama ya berarti. Ya, udah lama. Nih beneran. Nah, Div, yang lebih kerennya lagi adalah beliau juga kontribusi di film Gundala. Loh, Gundala yang baru kemarin kan, 2019. Iya, kan? Aku juga nggak nyangka. Maksudnya kan, aduh, kita waktu itu hype banget ya nonton film Gundala gitu ya. First superhero Indonesia gitu. Terus ternyata kita sekarang kedatangan Mas Chandranya sendiri dong. Wah, keren banget nih. Aku nggak sabar ya dengerin talk show-nya langsung. Betul. Oke. Udah lah ya, kita langsung panggil aja kali ya. Betul banget. Pak Naldo sebagai moderator kita hari ini. Untuk Pak Naldo dipersilahkan.
Ya, selamat sore menjelang malam. Selamat datang dan berjumpa kembali pada sesi hari ketiga dari UPH Film Festival 2020 ini. Terima kasih dan senang sekali bagi teman-teman, para tamu dan undangan yang sudah bergabung di acara ini. Sesuai dengan tema diversity, lengkap sekali ya yang sudah gabung sama kita. Dari sekolah, dari UNIF, dari industri juga ya. Dan tidak hanya dari Jakarta dan Tangerang, tapi juga teman-teman dari Aceh, Jogja, Semarang, Bandung, Bali, komplit banget deh pokoknya ya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Naldo Yanuar, mewakili DKV Animasi Universitas Pelita Harapan, School of Design. Sebagai moderator hari ini akan memandu sesi bersama tamu pembicara kita yang spesial ini. Kalau boleh saya cerita dulu sedikit, ya, mungkin walaupun dari kalangan animasi juga sudah pada tahu nih kira-kira siapa sih tamu kita ini. Apalagi tadi juga udah lihat ya, showreel karya-karya beliau, keren-keren banget ya. Tapi saya juga tetap pengen cerita dulu nih tentang Mas Chandra nih. Terutama buat para mahasiswa yang baru masuk di bidang animasi dan film. Saya itu kebetulan dosen juga yang mengajar di animasi, termasuk desain karakter dan sejarah animasi. Nah, kalau ngomongin sejarah animasi, pelajaran sejarah animasi, saya itu ada topik yang membahas khusus tentang sejarah animasi Indonesia. Nah, nama dan karya Mas Chandra ini juga selalu ada di dalam topik perkuliahan saya. Ya. Salah satunya adalah animasi 3D dari Indonesia yang pertama kali kemasannya dalam fitur film. Ya. Pada tahun 2003 itu filmnya Janus Prajurit Terakhir itu merupakan karya Mas Chandra juga. Ya. Itu menjadi artefak yang bersejarah untuk perkembangan animasi Indonesia. Ya. Filmnya sendiri itu adalah gabungan antara animasi dengan live action. Mungkin buat bagi yang baru masuk nih, biar tahu ya tentang animasi ya. Penting sekali nih. Kemudian itu zaman-zamannya 2003, lagi heboh-hebohnya juga tuh, saya lagi kuliah tuh. Ya, lalu ada rilis Janus segala ya. Lalu kemudian ada petualangan si Unyil versi 3D, ya, 3D animation. Itu dulu itu ikonik. Unyil itu dalam versi yang puppet boneka, tapi kemudian Mas Chandra nih juga menggarap yang versi 3D animasinya ya untuk pertama ya, jadi serial. Kemudian ada juga Didi Tikus, itu menang award program seri untuk anak terbaik. Itu juga menjadi inspirasi dan rekam jejak perkembangan animasi lokal kita nih. Ya, jadi luar biasa ya Mas Chandra ini sudah memberikan banyak sekali kontribusi menjadi artefak bersejarah juga dalam sejarah animasi Indonesia ya. Tapi sampai sekarang Mas Chandra ini juga masih aktif loh. Ternyata masih berkecimpung di dunia film, dalam dunia animasi ya. Tadi kita lihat showreel barunya tuh udah banyak karakter-karakter baru lagi ya, dan masih lokal, itu bagus ya. Nah, mungkin tanpa panjang lebar lagi, di sini kita sudah ada Mas Chandra Endro Putro sendiri. Apa kabar Mas Chandra? Baik Mas? Baik Pak Naldo, terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama Mas. Mas Chandra ini juga ini loh, sebenarnya nggak cuma hadir di sini di virtual, tapi juga datang live cam nih di kampus kita nih ya. Jadi nanti saya juga boleh minta foto bareng ya sama Mas Chandra ya di sini ya. Asik. Saya juga pengen foto bareng dengan Pak Naldo. Terima kasih Mas. Tadi saya mau revisi sebentar, koreksi. Ya, Itu silakan. di Gundala itu bukan kontribusi di pembuatannya. Saya main jadi cameo. Jadi banyak yang mengira saya terlibat di produksinya, padahal saya enggak. Kebetulan aja diajak oleh Joko Anwar untuk main sebagai cameo waktu itu sebagai anggota DPR. Itu sebenarnya itu. Jadi jangan salah, saya sama sekali tidak membuat CGI-nya atau apa di Gundala. Gitu ya. Ya, baik Mas. Jadi nongol gitu ya, rame-ramein ya Mas ya. Iya. Lumayan karena tayang di Amerika, jadi saya udah pernah muncul di Amerika. Gitu loh. Mantap Mas. Oke, udah kita langsung mulai saja. Oh mungkin sekarang Mas Chandra ini lagi terakhir sibuk ngerjain apa sih? Atau ada aktivitas apa nih yang terakhir? Ya, ada beberapa kerjaan servis ya. Lalu dua lah kerjaan servis, ada beberapa. Termasuk pembuatan serial Gundala yang insya Allah akan segera diproduksi. Lalu saya juga aktif di Kemendikbud, karena Kemendikbud bikin program TV belajar dari rumah dan program seni budaya yang tayang di TVRI. Saya aktif di situ di tim konten kreatornya. Kira-kira begitu gitu loh.
sibuk ya, banyak ya Mas ya. Ya, udah umur segini rasanya perlu berbakti terhadap negara. Wah, ya udah dari dulu sebenarnya Mas ya. Oke, kita akan buka sebelum membahas mengenai karya-karya dari peserta ya dan mahasiswa. Mungkin terkait dengan topik kita, kita ingin menanyakan dulu nih, bagaimana menurut sudut pandang Pak Chandra mengenai diversity atau keberagaman. Itu seperti apa kira-kira, Mas? Saya pikir ini isu yang timeless ya, bukan cuma gara-gara kita sedang menghadapi dinamika itu, tapi saya pikir ini timeless. Jadi harusnya memang diversity ini menjadi semacam backbone ketika kita membuat serial animasi atau film animasi, gitu, di luar soal genre dan lain-lain. Gitu. Nah, apalagi sekarang lagi dinamikanya ke sana, saya pikir kita perlu untuk menyadarkan kepada masyarakat atau mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sebenarnya keunggulan kita justru keberagamannya. Dan keberagaman itulah yang membuat Indonesia makin kuat bersatu. Dari itu, gitu loh. Jadi ini penting banget ya Mas ya, unsur keberagaman di film itu ya. Animasi gitu ya. Iya. Kalau menurut Mas sendiri, gimana cara memasukkan unsur keberagamannya itu ke dalam film animasi terutama? Apakah bisa melalui ceritanya mungkin, atau desain karakter, atau medium seperti apa tuh Mas? Ya bisa semuanya gitu. Tapi yang paling penting adalah kita berpikir bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang sebuah keniscayaan. Jadi bukan sesuatu yang harus kita cekoki. Jadi harusnya konsep-konsep kita itu menganggap keberagaman adalah sesuatu yang wajar yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, konsepnya harus begitu gitu loh. Sehingga bahasanya lebih baik jangan verbal, bahasanya itu istilahnya soft, tapi orang kalau nonton itu di bawah alam sadarnya akan menangkap atau mengembalikan ingatan mereka sendiri atau keyakinan mereka bahwa kita ini beragam dan keberagaman itulah yang membuat kita kuat sebagai Indonesia, gitu loh. Kira-kira gitu. Ya idenya bisa dari karakter, bisa dari cerita, tapi saya pikir awalnya harus dari cerita. Tadi saya bilang itu sebuah keniscayaan itu harus dibangun di sebuah ceritanya, lalu kemudian bisa diterjemahkan ke dalam karakter. Tapi kalau hanya karakter kita tidak punya backbone cerita yang kuat, maka itu menjadi tempelan. Itulah yang kemudian akhirnya malah tidak dianggap penting nanti sama orang, karena orang merasa dicekoki. Tapi kalau itu dari sebuah cerita yang dibangun, saya pikir itu akan lebih mudah melekat bahkan di alam bawah sadarnya masyarakat atau penonton kita. Itu Pak Naldo. Gitu. Terima kasih Mas. Itu apalagi malah akan bisa menjadi identitas kita ya Mas ya. Ya, setuju. Iya, betul. Terima kasih Mas. Nah, ini kita mau membahas mengenai karya-karya animasi nih dari mahasiswa dan peserta UFF nih. Menurut tanggapan Mas sendiri gimana nih karya-karyanya? Ya, cukup mencengangkan karena sebagian besar itu kualitasnya sudah 11-12 lah dengan levelnya profesional ya. Tinggal kita poles sedikit, tinggal tambah jam terbang lagi. Saya yakin mereka akan menjadi pionir untuk kemajuan industri animasi Indonesia. Itu Pak Naldo. Wah, makasih banget Mas. Ini semangat nih yang denger nih semua nih ya. Mahasiswa nih. Yang penting jangan menyerah dan jangan pernah berpuas diri. Teruslah meningkatkan kualitas, terus belajar itu sebenarnya. Gitu loh. Belajar sampai akhir hayat. Oke, kasih Mas. Ada nggak sih yang jadi paling favorit atau ada yang kira-kira memorable nggak atau yang nyantol gitu di Mas nih setelah lihat? Ya, kalau saya sebut sekarang udah jadi bocoran nanti. Pasti Waduh. akan itu yang menang gitu ya. Gitu. Ada dua yang saya suka sekali karena ceritanya bagus, idenya menarik gitu ya. Gitu, dan apa ya, touchy gitu loh. Ada dua lah gitu. Yang lain bagus, tapi kalau ditanya favorit ya mungkin ada dua itu. Tapi saya nggak mau sebut. Nanti ini spoiler ini. Oke, Mas. Kita simpan ya spoilernya untuk besok ya, biar waktu. Nah, mungkin bisa menjelaskan apa alasannya mungkin yang bisa menjadikan itu menjadi favorit nih, tanpa men-spoiler mungkin gimana nih? Kalau
Kalau saya selalu melihat sesuatu harus dari idenya dulu. Lalu ide, dari ide kemudian bagaimana pencapaian komunikasinya, bagaimana ide itu bisa dia sampaikan kepada penontonnya, pencapaian komunikasinya. Lalu adalah pencapaian ide tersendiri, bagaimana ide itu bisa dia eksekusi sesuai dengan idenya, atau sesuai dengan realm atau universe yang dia bayangkan. Itu saya selalu melihat ke situ. Nah, di dalamnya itu otomatis akan ada pencapaian komunikasi, berarti ada soal penulisan cerita atau skenario. Pencapaian ide berarti ada soal mengenai kualitas teknis eksekusi. Pencapaian komunikasi berarti ada soal suara, soal estetika, soal directing dan sebagainya gitu. Jadi saya selalu berangkat dari 3 hal itu yang kemudian saya akan terjemahkan menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Kira-kira gitu Pak Naldo. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Nah, mungkin kita tadi udah bahas tentang karya-karya ya. Mungkin kita bisa lebih ke pertanyaan yang lain juga. Nih dari pengalamannya Mas Chandra sendiri nih. Pernah nggak sih dalam ketika bekerja di sebuah tim gitu, atau mungkin lagi sharing ide, atau malah mungkin dari publik sendiri gitu. Ada orang yang mungkin sulit menerima ide gitu dari Mas. Ada nggak sih kalau ada kejadiannya gitu? Pasti ada, tapi lebih banyak itu terjadi di wacana internal. Jadi saya selalu membuka wacana untuk berdebat dengan tujuan agar karya kita itu sempurna ya sebenarnya itu. Dan perdebatan itu bisa sengit gitu loh. Tapi saya sebenarnya orang yang sangat berperan. Tapi saya melatih diri dan membuka itu untuk menghasilkan karya yang makin sempurna ya. Sehingga masukan-masukan itu kadang-kadang menyebalkan, bahkan menyakitkan hati. Tapi setelah saya renungkan 1-2 hari, ternyata masukan itu sangat berarti dan benar. Sebagai contoh yang terjadi di film saya yang pertama tadi, Janus Prajurit Terakhir. Itu kawan dekat saya waktu saya dengar cerita dengan lantang bilang komentar, Anda bikin cerita yang kemudian menggambarkan bahwa masa depan itu suram. Berharap apa terhadap anak-anak Indonesia? Atau anak-anak Indonesia berharap apa terhadap film yang dibuat? Kalau Anda bilang masa depan itu suram. Saya waktu itu cukup keras berdebat, tapi kemudian saya berpikir bahwa itu benar sekali, bahwa kita ketika membuat karya harus memberi harapan pada penonton, sebuah hope, gitu loh. Meskipun sebuah cerita tentu akan mengalami masalah kesusahan, lalu kemudian, tapi hope itu harus ada, dan itu menjadi ending. Dan itu membuat cerita Janus Prajurit menjadi lebih sempurna. Dan itu, akhirnya cara itu sering saya lakukan dan saya biasakan di tim kerja saya. Nah, dengan cara itu memang kemudian boleh dibilang karya yang keluar itu 90% secara ide dan pencapaian komunikasinya ya tercapai lah gitu ya. Sehingga ketika ada yang komplain atau apa, biasanya minor. Biasa minor itu biasanya kadang-kadang masalah teknis ya, kadang-kadang masalah yang menurut kita nggak penting, tapi jadi minor. Jarang sekali mereka bilang, itu film apa, cerita nggak jelas, apa, jarang sekali. Tapi karena memang sudah disaring dari awal Pak Naldo, sudah saring perdebatan itu makin sengit, terus sampai proses editing pun akan melakukan begitu. Kalau ditanya capek, tapi saya membuat wacana debat adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menarik. Gitu, dan itu saya lakukan, dan ternyata itu memperkaya kasana dan membangun karakter kita sendiri untuk terus makin lama kita makin baik untuk membuat karya dan makin makin teliti, makin berwawasan, kita makin cukup baik. Kira-kira gitu Pak Naldo. Iya, berarti moralnya itu malah jadi masukan gitu ya Mas ya. Jadi malah benar, karena memang seseorang itu tidak sempurna. Kita bisa sempurna kalau kerja bareng-bareng. Gitu loh, sebenarnya begitu. Gitu loh. Iya, sekali Mas. Lalu bagaimana nih kita ingin mendengar masukan juga dari Mas Chandra nih untuk filmmaker muda atau animator muda yang baru saja terjun dalam industri ini, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan atau persiapannya gitu? Mungkin dari modalnya, dari skill-nya, dari mental atau alatnya gitu. Kunci utama sebenarnya karena animasi itu kan kekuatannya merealisasikan ide tanpa batas.
Maka kunci utamanya adalah kita pelihara khayalan kita teruslah berimajinasi, lalu kita yakinkan bahwa kita bisa mengeksekusi imajinasi saya. Karena semua cerita-cerita saya itu adalah hayalan-hayalan saya waktu kecil, mimpi-mimpi saya waktu kecil, dan mimpi-mimpi sekarang saya juga, yang kemudian karena dengan kebetulan terjun di animasi itu bisa saya realisasikan dengan baik. Itu kunci utamanya. Jadi teruslah berimajinasi, teruslah berkhayal, dan yakin bahwa itu harus bisa direalisasi. Nah, bagaimana cara merealisasinya? Yaitu terus melatih diri, belajar teknis, belajar berkomunikasi, belajar bagaimana membuat storytelling yang baik, rajin berdiskusi, terus menambah ilmu, agar kemudian hasil kita, tentu karya pertama kita tidak bagus-bagus banget. Kalaupun karya kita bagus, yang pertama, yang kedua harus jauh lebih bagus, yang ketiga harus jauh lebih bagus lagi. Gitu loh. Yang menjadi tantangan saya dalam hidup saya adalah selalu ketika saya sudah membuat karya, maka tantangan berikutnya saya harus membuat itu lebih bagus lagi. Gitu. Selalu begitu. Ketika Didi Tikus mendapat Panasonic Award, khayalan cita-cita saya berikut, saya harus membuat sesuatu yang saya mendapat award lebih bagus lagi dari itu. Maka kemudian ketika saya membuat film pendek Petualangan Garuda Cilik, target saya ini harus jauh lebih bagus dari Didi Tikus, gitu loh. Nah, insya Allah itu dibuktikan dengan dia, kalau tidak salah, tahun 2015 itu mendapat penghargaan Piala Citra film animasi terbaik. Nah, kemudian tantangan saya berikutnya adalah saya harus lebih bagus lagi dari itu, gitu loh. Bukan cuma membuat sesuatu yang lebih bagus itu susah. Generasi muda sekarang karyanya jauh-jauh lebih bagus lagi dari saya. Dan itu menjadikan saya sebuah tantangan atau challenge buat saya untuk terus membuat makin lama makin bagus. Saya pikir hidup harus begitu. Teman-teman kalau terjun di bidang kreatif harus mindsetnya harus begitu, gitu loh. Kita tetap harus low profile, tapi kita harus tetap membuat sesuatu yang lebih bagus, gitu loh. Gitu Pak Naldo. Wah, bagus banget Mas. Jadi poinnya itu yang pertama itu bisa dicatat nih sama teman-teman juga nih, ya bahwa medium untuk merealisasikan imajinasi kita, ya fantasi kita segala macam itu tempatnya di animasi, di film gitu. Jadi saat memang gitu ya. Kemudian yang kedua juga poinnya tadi dari Mas Chandra, ya kita itu pokoknya harus apa ya terus aja gitu tanpa menyerah ya. Mungkin dengan terus dari tadi perjalanannya Mas Chandra nih dari Janus ke Unyil dulu ya Mas ya, terus baru yang Didi Tikus ya. Didi Tikus dulu baru Unyil. Oh, Didi Tikus baru Unyil ya. Didi Tikus, Petualangan Garuda Cilik, terus Unyil. Gitu. Oh iya, itu saya baru yang pertama aja mungkin udah seneng Mas, tapi ini Mas Chandra tadi terus gitu ya. Abis ini bikin lagi gitu terus. Ya. Nah, bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman ya untuk terus nih berkarya ya. Nah, mungkin ada lagi nih pertanyaannya, kalau kita mau mengenai animasi lokal nih, animasi kita nih di Indonesia, sebenarnya bagaimana sih supaya bisa bersaing secara internasional dengan negara lainnya dan nggak kalah gitu. Mungkin yang perlu ditanyakan pertama dulu itu, apakah menurut Mas Chandra itu sebenarnya animasi lokal kita ini kalah nggak sih sama luar negeri punya? Oke, jadi sebenarnya kekuatan bangsa kita ini adalah banyak sekali cerita-cerita tradisional yang cukup menarik dan inspiratif, gitu. Nah, kemudian PR-nya adalah bagaimana supaya dia bisa ditonton atau bahkan internasional, ditonton anak zaman sekarang atau ditonton di level internasional. Maka PR-nya sekarang kita harus mengambil cerita lokal yang kemudian kita kemas menjadi bahasa global. Bahasa global itu bukan language ya, tapi adalah komunikasi global. Gitu. Jadi itu PR-nya, gitu loh. Ya memang kalau ditanya, kalau ngomongnya gampang, tapi bagaimana? Ya kita harus pertama harus paham apa sih bukan format sih, apa sih style atau yang mudah dipahami oleh dunia internasional itu seperti apa sih? Karena kita harus memahami itu dulu, segmen itu, kemudian baru kita bisa mengadaptasinya, gitu loh. Jadi bahasa gampangnya itu adalah nilai lokal dengan bahasa internasional, sebenarnya gitu.
nilai lokal dengan bahasa internasional. Petualangan Garuda Cilik saya berusaha untuk situ. Memang kalau ditanya sudah berhasil ya belum, tapi saya berusaha untuk mengambil cerita lokal yang kemudian saya adaptasi dengan gaya atau style bahasa internasional gitu loh. Soal jadi superhero, soal from zero to hero gitu loh. Soal bahwa anak-anak itu ingin mengidentifikasikan dirinya terhadap karakternya, maka kita mesti tahu, kalau segmennya anak-anak ya, kita mesti tahu apa sih problem anak-anak, baik Indonesia atau internasional. Mereka tuh biasanya problem anak-anak itu tidak dipercaya. Sementara anak-anak merasa dia bisa melakukan apapun. Nah, itu akan menjadi cerita yang cukup menarik, yang membuat anak-anak waktu nonton akan merasa, ini saya banget nih, maka dia akan nonton. Gitu loh. Kira-kira sih begitu. Kalau remaja ya sama, kita harus paham apa sih yang jadi problem remaja, nah itu yang harus kita angkat. Gitu loh. Nah, kalau ditanya bagaimana bisa memahami pasar internasional, sering aja nonton tayangan-tayangan internasional. Maka kemudian kita bisa mengetahui style seperti apa. Memang jadi sering kebablasan gini, ketika kita mengadaptasi, yang kita adaptasi ternyata justru nilainya, yang kita buang justru nilainya. Gitu loh. Kita bukan bentuknya, tapi nilainya. Maka dia hilang keindonesiaannya. Gitu loh. Memang PR adaptasi itu waktu kita ketemu cerita tradisional, contohnya ya, kita harus tahu inti premisnya itu apa, itu yang kita ambil, baru itu kita berusaha adaptasi. Kalau tahapan saya begitu. Banyak teman-teman membuat cerita-cerita lokal yang cukup menarik, digabung-gabung tuh antara mitologi dari Sulawesi, digabung dengan Jawa Barat dan sebagainya, muncullah sebuah karakter baru yang menurut saya kuat banget lokalnya dan keren banget gitu loh. Dan yang paling penting ternyata filosofisnya tetap Indonesia. Nah itu yang sering teman-teman jadi lupa. Kita asik dengan bentuk, filosofisnya udah hilang. Padahal kekuatan kita soal filosofis itu. Salah satunya keberagaman itu, Mas Aldo. Gitu. Itu kira-kira, Mas. Ya, Mas. Berarti gini ya, yang saya tangkap itu, kontennya itu tetap harus kuat konten lokal kita. Nah, tapi kemasannya itu, formnya itu dengan bahasa internasional tadi itu ya. Misalnya dari segi teknisnya mungkin, atau dari segi ceritanya tadi ya, yang kata Mas Chandra ya. Ya bisa dari segi cara berceritanya, format berceritanya juga bisa gitu. Berarti bisa dicontohkan gini nggak Mas? Saya kebetulan kemarin sempat nonton, kan Ghibli itu sekarang udah mulai bikin film 3D tuh katanya. Ya. Nah itu saya sempat lihat Lupin itu, yang versi 3D-nya, itu gayanya kok animasinya semuanya udah seperti Pixar, udah seperti Disney gitu. Tapi ya, Jepang gitu. Ya. Apa seperti itu ya Mas ya? Seperti itu salah satu contoh bagaimana cara mereka untuk bisa membuat dengan bahasa internasional. Gitu. Oke, kasih Mas. Nah mungkin kalau menurut pandangan dari Mas Chandra ini, kita ini punya kelebihan dan kekurangannya apa sih dari animasi kita ini sampai saat ini mungkin? Kelebihannya konten, kita punya cerita yang sangat banyak. Kelebihannya orang Indonesia itu lebih kreatif, gitu loh. Karena kita itu kayaknya udah inherent dalam gen kita soal kreatif. Kita lebih kreatif. Kelemahannya adalah kita tidak bisa memanage atau mengelola dua hal itu. Kita tidak bisa mengelola yang tadi ini, konten-konten atau sumber cerita kita yang banyak dan menarik, untuk dikemas menjadi bahasa internasional. Kemudian kita tidak bisa mengelola kemampuan kreativitas kita ini untuk bekerja dalam pipeline industri, gitu loh. Sehingga akhirnya kita agak terbata-bata ketika masuk ke industri. Memang kalau ditanya sekarang bagaimana, sudah ada beberapa dan cukup banyak industri atau studio animasi Indonesia yang sudah mulai bisa menerapkan pola kerja industri, gitu loh. Jadi saya cukup optimis dalam tahun-tahun ke depan kita akan mencapai level tertentu yang sudah bisa mengelola ide kreatif atau sumber-sumber cerita lokal kita dengan kreativitas kita dan cara kerja industri. Gitu loh. Ini kita dapatnya dari mana tuh Mas? Bisa dapat pengetahuannya, ilmunya gitu untuk bisa. Ada beberapa industri memang sudah terlibat bekerja dengan luar, semacam yang di Batam
Infinite Framework itu, mereka sudah bertahun-tahun mengerjakan produksi dari luar, dan mereka sudah levelnya sudah level ini ya, manajemen produksinya sudah sampai level internasional, kualitasnya juga. Nah, orang-orang yang bekerja di sini udah banyak menyebar kemana-mana, dan mereka membagi ilmu itu kemana-mana ya, semacam di studio MNC gitu ya, semacam di studio di Bali itu yang dulu namanya Best Bali, sekarang BBF Bali itu, bahkan Bedol Desa tuh dari YV ke Bali, studio-studio kecil lain seperti Little Giant yang isinya memang ini sumber sekolah mereka sebenarnya dulu di YV itu tahun 2004 sampai 2012 atau 14 lah. Itu mereka sekolahnya di situ, dan itu bagus banget karena kemudian level atau manajemen produksi ini kemudian dipakai menjadi template untuk membangun industri-industri atau studio-studio animasi lainnya. Hampir semua studio animasi yang ada di Indonesia cara kerjanya sama persis seperti itu, gitu loh. Jadi, dan itu memudahkan kita untuk saling berkolaborasi antar studio karena bahasanya sama udah, bahasa pipeline industri internasional, gitu Mas Naldo. Ya Mas, mungkin karena proyeknya sendiri pun juga banyak proyek yang berasal dari luar juga ya Mas ya. Ya benar. Jadi kalau teman-teman dari UPH kemudian lulus masuk studio-studio Indonesia, studio misalnya saya sebut nanti, otomatis akan belajar mengenai manajemen produksi yang internasional. Masuk studio yang kelas menengah pun akan belajar, karena mereka tetap memakai metode yang sama dengan studio yang lain. Hanya memang kemudian ada adjustment sesuai dengan kapasitas SDM mereka dan sebagainya. Memang setiap studio pasti lain-lain, tapi core-nya hampir sama semua. Gitu loh. Oke, baik Mas, terima kasih. Mungkin ini untuk yang terakhirnya, mungkin boleh sharing nggak Mas mengenai proses karya terakhir nih yang dikerjakan oleh Mas nih, lalu sama proses produksinya, mungkin cerita dari awalnya bagaimana ya sampai pengembangannya. Iya. Kalau lihat yang tadi tuh yang ada robot-robot, itu sebenarnya dibuat setahun yang lalu dan belum rilis, gitu ya. Jadi baru pertama kali nih showreel-nya atau pilotnya dikasih ke UPH, gitu ya. Itu proses produksinya itu jadi begini, saya ingin membuat sesuatu yang anak-anak sekarang lagi tren adalah robot, gitu ya. Nah, tapi saya selalu berpikir ketika membuat sesuatu apa sih keunikannya? Saya harus berpikir out of the box. Robot seperti apa? Gitu loh. Maka saya dapat ide adalah robot itu dibangun dari barang-barang bekas. Gitu loh. Ya, kemudian saya bikin backstory-nya lah. Kenapa akhirnya robot itu memakai barang bekas? Jadi ceritanya dia kesasar ke zaman sekarang, rusak badannya, lalu dia berusaha untuk tetap survive dengan pergi ke junkyard atau apa, dia tambal-tambal, akhirnya itu berfungsi. Tentu tidak 100%, ada yang tidak, itu udah jadi. Kemudian robot itu kan dingin ya, sekeren apa kita ingin desainnya, dia tetap kaku. Maka kita harus menemukan ide bagaimana supaya dia menjadi neutralized sebagai benda yang kaku, kemudian lebih menjadi nature gitu ya, natural. Maka saya kasih pet, saya kasih sidekick-nya. Maka kita pilih tuh sidekick apa sih yang paling unik di Indonesia. Ada kelinci, ada apa segala macam. Tapi itu kan sidekick yang benda barang-barang yang cukup populer di dunia internasional ya. Kelinci, anjing, lagi ya gitu, tikus bahkan segala macam. Maka yang jarang dilakukan sebenarnya adalah ayam. Ayam itu adalah hewan yang sehari-hari kita lihat di Indonesia dan lokal banget di kampung-kampung. Maka cerita yang tadi itu judulnya Ronik, itu persahabatan antara robot yang tanggal sulam dengan seekor ayam. Gitu loh. Nah, ayam adalah ayam yang nggak pernah pinter juga, nggak ngerti robot ini mau apa. Jadi kalau lihat di trailernya kan robotnya sibuk mau ngapain, ayamnya gangguin aja karena nggak ngerti mau ngapain. Nah, itu menjadi serial animasi pendek-pendek tuh Mas, nanti 3 menit, 3 menit. Itu salah satu proses produksinya. Nah, PR-nya ketika bikin robot adalah bagaimana tekstur dan shader-nya akan terasa sebagai logam. Nah, itu PR-nya tuh. Maka teman-teman di render dan tekstur dan shader akan paham tuh bagaimana mensiasati itu.
dia harus sebagai logam. Kemudian meskipun dia logam, karena ini cerita untuk anak-anak, maka robot itu harus stand out secara warna. Nah, kebetulan memang idenya kan dia tambal sulam. Maka barang-barangnya bisa kita bikin warna-warni. Kayak badannya bisa jadi merah, orange terang gitu, ada kakinya biru dari apa. Sengaja dibikin outstanding seperti itu. Kemudian ayamnya. Maka ayam ini juga harus outstanding warnanya. Maka kita pilih tuh, ayam warnanya apa aja sih. Ketemu kan ayam jago kan memang perpaduan orange, biru, dan sebagainya kan gitu. Maka kita pilih warna itu. Kalau ditanya bagaimana shadernya memang agak rumit. Itu saya sendiri nggak terlalu paham tuh yang tukang tekstur sama shadernya jago dia bikin seperti itu. Nah yang menarik adalah pemilihan warna itu sebenarnya adalah corporate color-nya studio saya, T-Motion. Itu corporate color-nya. Jadi sengaja diarahkan ke situ. Jadi sebuah karya itu kita bisa mensimbolkan apa saja tanpa harus terlalu berlebihan atau lebay ya. Tapi orang menikmati, tapi sebenarnya di balik itu ada pesan-pesan terselubung. Saya melakukannya seperti itu. Jadi itu contoh proses produksi di Ronix itu. Nah, karena dia 3 menit dan untuk saya ingin bikin itu internasional, maka stylenya internasional, komunikasinya, gags-nya itu internasional. Waktu saya pertama kali saya tonton ke beberapa orang, terutama di Asosiasi Ainaki, komentar mereka sih, wah ini bagus sih, look-nya udah internasional nih, itu udah cukup benar yang kita buat. Gitu ya. Lalu saya menghindari language, maka dia tidak ada dialog. Dia isinya cuma ekspresi, suara, dan sebagainya, agar akan mudah mau ditayangin nanti kalau laku ya di Afrika, kayak di Eropa Timur, kayak di Eropa Utara, kayak atau bahkan di Asia Barat, itu menjadi mudah karena tidak ada dialog. Orang akan nonton, akan senang, karena kekuatan animasi kan memang action komedi ya, gags dan sebagainya. Tentu, gags dan action komedi itu akan bunyi kalau story-nya bagus. Jadi ujung-ujungnya ke story. Nah, penulisan cerita memang sebuah PR tersendiri gitu loh. Bagaimana kita menampilkan sebuah animasi yang isinya cuma action komedi, tapi dengan dramatika yang kuat. Dan itu biasa orang cenderung menampilkan action komedi atau gags itu menjadi slapstick gitu loh. Apa sih bedanya slapstick sama gags? Gags adalah slapstick yang tersusun dramatikanya. Lalu itu. Banyak orang bikin gags, jatuh, kejedut, dan sebagainya, tidak ada dramatika atau tidak ada strukturnya, maka dia menjadi slapstick. Artinya gini, adegan lucu-lucuan tak berguna, sebenarnya begitu. Nah itu yang dilakukan di Ronix seperti itu, kira-kira gitu. Ya udah gitu, saya belum bisa cerita yang sedang akan diproduksi karena masih konfidensial. Saya cuma bisa sebut ada serial Gundala yang mungkin akan diproduksi, tapi proses produksi saya belum berani cerita dulu, nanti diomelin sama rekan produksi kita, Bumi Langit itu. Kira-kira gitu Pak Naldo gitu loh. Ya Mas, makasih Mas, detail sekali nih. Itu yang T-Motion tadi, yang ayam itu nanti tayangnya di serial gitu ya Mas ya? Maksudnya di YouTube? Itu serial. Itu lagi disusun. Kita bekerja sama dengan perusahaan yang mengelola IP atau memonetisasi IP. Kita kerja sama, nanti dia akan atur semua itu. Karena sebenarnya T-Motion kan studio animasi ya, dia cuma bisa produksi aja gitu loh. Maka kita berpartner dengan sebuah institusi yang bisnisnya memang adalah IP bisnisnya. Nah, dia akan mencari konten-konten yang bisa dia kelola IP-nya. Kira-kira gitu Mas Naldo. Ya, makasih Mas. Sebenarnya masih ada lagi nih karakter dari Mas Chandra yang menarik sebenarnya ya. Kemarin saya juga sempat lihat itu yang Hansip itu Mas, Ucup-Ancup. Itu bos. Bisa juga tuh saya ceritain. Hansip itu sebenarnya tujuan utamanya dibuat soal diversity. Soal keberagaman. Maka kontennya nanti akan soal-soal itu gitu loh. Nah, kemudian karena kita akan mensasar kelas menengah ke bawah gitu ya, maka kita cari karakter yang dekat dengan mereka. Settingnya pun di kampung di pojok-pojok kota Jakarta ya, bukan di Jakarta. Lalu karakternya kita sengaja pilih Hansip. Pilih Hansip itu karena karakter apa lagi sih yang
belum pernah dibuat sama orang gitu ya. Ada bahan orang udah pernah bikin ini itu segala macam, kayaknya Hansip belum pernah. Maka kita kepikiran untuk Hansip gitu loh. Hansip itu, kemudian tokoh Hansip ini bukan tokoh hero sebenarnya, dia anti hero gitu loh. Dia bukan tokoh yang jagoan, yang benar, enggak. Dia justru di cerita itu dia yang selalu error gitu loh. Dia yang selalu tergesa-gesa ngapain, selalu error, nanti kemudian ada temennya atau tetangganya yang sedemikian rupa lah dalam cerita, kemudian dia menyadari dan sebagainya bahwa dia salah, dan ya dia tipe yang cepat tidak malu kalau mengaku kesalahannya gitu, karena memang dia dari awal memang seruntulan. Biasanya orang seruntulan itu dengan cepat juga kalau salah ya dia bilang salah, lalu dia perbaiki dan sebagainya gitu. Nanti yang episode 1 itu saya udah mau dirilis di YouTube tuh kayaknya udah dirilis kayaknya dalam minggu lalu udah dirilis. Jadi kalau diketik Ucup Hancur animasi mungkin keluar, jadi bisa dilihat bagaimana saya memang bikin diversity-nya agak ekstrim secara cerita gitu, tapi tidak menyakiti siapapun. Itu hanya menyadarkan bahwa oh iya ya ternyata, oh iya ya gitu, bicara gitu. Nah kira-kira gitu. Lalu mendesain Hansipnya juga jadi PR tuh, gimana caranya ya supaya Hansip ini kelihatan sotoy, maka kemudian dikasih tuh atribut kacamata dan sebagainya, sengaja dibikin ceking, sengaja dibikin gayanya yang selebor dan sebagainya, topinya saya balik kan gitu. Itu cara-cara untuk membangun karakter itu. Sengaja dibikin mukanya panjang gitu ya, karena muka panjang itu dalam bayangan saya akan memperlihatkan seruntulan, memperlihatkan kalau dia sotoy dan sebagainya. Kalau bulat lucu, nggak sotoy malah gitu. Jadi kalau lancip akan menjadi violence ya, atau apa namanya antagonis, maka dia dibikin lonjong bulat seperti itu. Kemudian dia harus dikasih teman untuk menjadi sidekick-nya. Kalau kita punya cerita, selalu kita punya cerita tokoh utama, lalu kita harus punya pasangannya. Itu kita sebut, saya lupa namanya, pairing-nya. Pairing ini sebenarnya berdua ini tujuannya sama. Mau ngapain dalam satu cerita punya goal sama. Tapi masing-masing akan berbeda pendapat. Ini yang membuat cerita menjadi seru. Untuk mencapai A, si Ucup lebih senang caranya begini. Kemudian itu si Kodir punya cara lain. Mereka akan berdebat terus tuh untuk sampai kepada tujuan itu. Pada akhirnya ujungnya mereka akan bekerjasama, itu selalu gitu ya. Atau saling menyadari. Lalu karena itu buat remaja, kita kasih ada tokoh karakter perempuan. Anak perempuan, gadis, yang ditaksir sama si Ucup Hancur. Tapi bapaknya si gadis ini galak, nggak suka mau Ucup Hancur. Karena Ucup Hancur itu kerjanya satpam, tapi kayaknya seenaknya aja dan sebagainya. Itu menjadi dramatika tersendiri, ada romance sedikit, karena memang buat remaja. Kira-kira begitu gitu. Kalau sempat lihat di trailernya ada renderannya, yang itu video klip. Jadi kita bekerja sama dengan eMotion, beda dengan T-Motion, eMotion. eMotion itu dia punya band, namanya lupa band. Namanya apa ya bandnya itu ya? Untuk lagu yang ada di video klip itu. Kita kerjasama, kita bikinin video klipnya memakai karakter kita. Kita bikin video klipnya itu. Itu kalau diketik di YouTube ya keluar juga video klipnya. Aku nggak tahu sih penontonnya udah berapa gitu. Oh, yang itu Armada itu bukan, Mas? Kenapa? Yang Armada itu bukan? Armada. Oh, Armada. Armada. Itu. Nah, kita pilih lagu itu. Jadi sebenarnya dia ngasih berapa lagu, tapi dari semua lagu yang dia kasih itu tidak ada yang cocok dengan karakter si Ucup Hancur, karakter dan cerita ya. Nah, lalu kita cari-cari lagi, di situ adalah ternyata ada Armada, lagu cocok banget nih, ini lagu ini cocok nih buat si Ucup Hancur ngerayu si Menik, nama anak perempuan itu. Nah, ya selalu bertepuk sebelah tangan, maka itu suara hatinya si Ucup Hancur tuh lagunya Armada. Nah di video klip itu dia memang lip sync, dia setel di handphonenya dia, itu dia nyanyi-nyanyi, joget-joget. Begitu kira-kira gitu loh. Nah itu kalau lihat render itu kita bikin simple sebenarnya. Karena nantinya akan menjadi mass product serial terus, maka kita memilih render yang simple,
tidak membutuhkan waktu lama yang render, supaya dia bisa cepat diproduksi, karena 3 menit kalau bisa nanti sesering mungkin tayang, kira-kira gitu. Nah, pengisian suara menjadi penting gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah tahu, tapi yang belum tahu saya harus kasih tahu bahwa di industri produksi animasi itu audio dibikin dulu, baru animasinya. Nah, kalau di saya bahkan audio itu dipakai patokan untuk bikin animatif. Setelah storyboardnya jadi, kita take audio, lalu take audio itu kita pakai buat bikin animatif. Kalau ditanya, bagaimana sih mengurus audionya? Seperti membuat sandiwara radio kalau saya. Jadi waktu bikin take audio itu saya harus membayangkan adegannya seperti apa, maka dialognya dia harus bagaimana, kagetnya seperti apa. Yang kalau kita dengerin, kita kayak dengerin sandiwara radio, kita langsung dapat ceritanya. Begitu dipasang di animatik, waktu nonton animatik itu, orang seperti sudah menonton tayangan aslinya. Baik timing, durasi, penerapan dramatika, dan sebagainya. Jadi, kalau ditanya, tugas sutradara animasi apa? Bikin animatik. Tugas sutradara itu bikin animatik. Kalau animatiknya sudah jadi sebagai tontonan yang menarik, sebenarnya 70% tugas sutradara sudah selesai. 30%-nya adalah mensupervisi proses animasi, render, editing, dan sebagainya. Bahkan editing sebenarnya sudah selesai waktu di offline. Karena kalau di animasi itu editingnya dilakukan di offline, di animatik. Editing itu kalau di animasi dilakukan di awal. Kalau film, ya dilakukan di akhir, disebut post-production. Kalau di animasi, editing itu tidak di post-production. Dia di pre-production sudah dilakukan. Sudah jadi itu dia udah ngedit jadi animatik. Nanti begitu animasinya udah selesai, itu namanya adalah finalized editing, atau disebut online atau apalah. Gitu loh, kira-kira gitu, Analdo. Nah, sehingga ketika audio ini di-take duluan, maka penting sekali mencari karakternya. Karakter atau voice actor istilahnya harus benar-benar menjiwai atau sesuai dengan desain karakter yang kita inginkan. Gitu loh. Nah, waktu itu cukup panjang tuh pencariannya. Akhirnya kita ketemu Daus. Daus siapa namanya itu ya? Dulu main di OB itu ya. Maka waktu kita casting, Daus yang paling cocok. Gitu loh. Karena saya ingin bukan cuma skrip, berdasarkan skrip. Karena si Ucup Ancur ini Betawi ya. Dia harus ada ceplosan-ceplosannya yang Betawi banget. Dan itu dilakukan waktu take. Saya membuka ruang itu kepada Daus. Gitu loh. Nah, begitu dapat celetukan-celetukannya atau ada kata-kata baru yang menarik, itu tetap kita pertahankan, kita taruh di animatik. Gitu loh. Nah, nanti di animatik tinggal ditambahin, oh dia ngomong dialog ini, animatiknya ditambahin dan sebagainya. Sampai itu jadi finishing animatiknya. Sebenarnya tugas saya, tadi saya bilang 70% tugas saya sudah selesai, lalu itu langsung diproduksi. Dikerjakan layoutnya, animasinya, dan sebagainya. Saya tinggal mensupervisi. Itu Pak Naldo, cerita tentang si Ucup Ancur. Gitu. Ya, makasih Mas. Karakternya lucu banget kok. Itu sangat appealing dari desainnya juga ya. Simple tapi fluent gitu. Ya, tapi itu yang membuat itu menjadi sempurna karena voice actor-nya, Mas. Kalau salah voice actor-nya, dia nggak akan bagus. Jadi penting juga ya, sinkronisasinya dengan pengisi. Iya. Gitu, Ronaldo. Nah, ini tadi menarik sebenarnya dari pembicaraan mengenai proses produksi yang audionya dulu ya. Itu ada alasan tertentunya nggak sih, Mas? Atau memang dari zaman dulu itu udah begitu? Pokoknya audionya dulu, baru. Kalau di luar dari zaman dulu. Kalau di sini mungkin baru disadari 5-6 tahun terakhir ini. Alasannya pertama adalah mood. Animator waktu bekerja, selain dia melihat animatik, maka dia akan dapat mood ketika dengar suara. Gitu loh. Kalau orang kaget, aduh, baik banget tuh. Walaupun di animatiknya gambarnya gitu, tapi ngomongnya, aduh, beda kan? Aduh, beda banget tuh. Maka suara itu, percayalah, animator, bukan cuma animator, seluruh orang itu akan dapat mood dari suara. Percayalah, dari suara. Baik suara si voice actor maupun sound effect. Maka di animatik harus sudah dikasih sound effect penting. Gitu loh. Jatuh, ketabrak, pintu dibanting, naruh gelas, suara kebasan pedang, itu harus dibuat. Karena kebasan pedang itu
dia dengar suara, dia kan animatik bukan animasi yang 24 frame per detik kan, gitu kan. Maka timing dan suara itu dia dengarnya itu dari suara. Dapat moodnya dari suara. Sebagai contoh, waktu saya bikin Petualangan Garuda Cilik, itu ada adegan Garuda terbang. Maka saya supaya dapat terbangnya itu ngaco dia. Gitu kan lagi itu. Maka supaya animator dapat moodnya, saya bikin suara terbangnya seperti itu. Gitu loh. Yang tidak konstan, plak 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 plak. Tepakan sayapnya ya, enggak plak 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 plak. Maka animatornya waktu dengar suara itu dia dibuat begitu. Termasuk karena kalau animatiknya cuma gini aja kan jalan. Ya ada lah gini-gini dikit ya. Tapi kan kecepatan gininya kan dari suara kepakan. Plak 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 kan gitu loh. Nah, begitu saya bikin suara itu, animatornya langsung bekerjanya seperti itu. Gitu loh. Itu contoh bahwa suara menjadi penting karena mempengaruhi mood si animator atau siapapun setelah itu. Nah, kedua adalah kita harus buat itu taruh di animatik. Maka suara penting sekali untuk timingnya. Kalau timingnya salah karena kita tidak memakai suara aslinya, sorry kebalik. Kalau kita tidak memakai suara aslinya, maka timingnya pasti tidak perfect. Harusnya teriaknya panjang, kan kita nggak tahu. Misalnya Ucup Ancur, ternyata si Daus waktu manggil Meni teriaknya panjang, Meni gitu. Nah, itu ide dia waktu lagi take. Waktu di skenario cuma Meni, cuma gitu doang kan. Nah, kalau kita nggak pakai suara voice actor aslinya, waktu kita take, misalnya suara saya lah sebagai guide, saya bilang, Meni, cuma gitu doang. Maka ya jadi begitu. Bayangkan kalau begitu Daus yang take, dia teriak, Meni, kata dia. Jadi panjang tuh. Nah, orang pun tiap dialog kan timingnya beda-beda. Kan gitu loh. Nah, itu jadi sangat membantu untuk membuat timing animatik. Timing animatik adalah timing filmnya, Pak. Jadi, kalaupun meleset itu paling cuma berapa frame yang dia di animatik itu misalnya dalam satu adegan ada 105 frame, mungkin ketika dianimasiin, jadi mungkinnya jadi 120 atau jadi 115, jadi tidak terlalu banyak gitu loh. Itu sebenarnya fungsi audio kenapa di take duluan. Kalau di luar begitu. Di Indonesia kayaknya baru disadari 5-6 tahun terakhir ketika saya sibuk menjelaskan ke orang bahwa take audio dulu, lu nggak akan bisa bikin animasi bagus kalau animasi lu udah jadi, lalu orang baru ngisi suara. Gitu loh. Sayang banget kalau ada kerjaan animasi udah jadi, terus kita putuskan, oh ini yang ngisi suara mendingan si Reza Rahardian. Ya nggak ada gunanya Reza Rahardian keaktorannya. Karena dia udah ngikutin timing animasi kan. Tapi kalau kita take dia dulu, makanya jadi lain. Dan saya punya pengalaman. Bahkan aktor Indonesia pun tidak tahu bahwa sebenarnya produksi animasi itu adalah keaktorannya dia. Berarti dia dulu yang di take. Maka namanya voice actor. Voice actor beda dengan dubber. Kalau dubber animasinya udah jadi, baru dia ngisi. Dubber itu pengisi suara. Kalau voice actor, dia berakting lewat suara. Saya waktu bikin film Garuda Cilik, ada satu peran Raja Batak. Akhirnya yang jadi peran Raja Batak itu Tio Pakusadewo. Tio Pakusadewo datang ke studio, karena dia nggak ngerti pertanyaannya, mana animasinya gue mau lihat yang gitu. Nggak ada animasinya belum. Animasinya baru dibuat setelah lu ngisi, oh gitu, iya, lu kan aktor, bukan mengisi suara. Wah, gue nggak bilangin nih. Nah, terus dia kasih saya waktu 1 jam. 1 jam dia pelajari, jadi dia tuh Raja Batak itu. Gitu. Maka kita waktu nontonnya aja mendapat inspirasi lebih daripada sekedar animatik yang kita buat. Wah, ternyata bisa gini si Raja Batak. Oh, bisa gini kan gitu loh. Animasinya akan jadi lebih bagus jadinya. Gitu Pak Naldo. Gitu. Sorry nih jadi panjang lebar saya ngomongnya. Oh, nggak apa-apa, malah bagus Mas kalau makin kita juga makin clear nih. Ini sebenarnya sebuah insight yang sangat berharga karena kita selama ini tuh ya kalau di sini sih sebenarnya mencoba 2 arah ya. Dan ternyata memang betul tadi dari poin-poin yang dimaksudkan oleh Mas Chandra ini memang lebih efektif dengan banyak aspek yang dicapai dengan audionya dulu malah. Benar.
Jadi ini dengan statement dari Mas Chandra ini malah menguatkan lagi nih. Ini terima kasih sekali malah dengan insight ini Mas Chandra. Iya. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi tanya jawab dari partisipan ya, dari peserta. Ini mungkin sudah ada banyak nih. Kita akan coba bacakan ya dari ini. Dari Claresta L ya, dari UPH ini, menurut Mas gimana untuk bisa lebih berkontribusi lagi untuk kemajuan animasi Indonesia selain dari menghasilkan karya? Ya itu paling utamanya menghasilkan karya. Kedua, rajin-rajin share pengalaman. Jadi setelah dia membuat karya, dia akan punya pengalaman tersendiri kan yang mungkin tidak dialami oleh teman-teman lain. Sebaiknya dia sharing knowledge dia atau pengalaman seperti saya sekarang ini. Saya rajin sharing aja semua pengetahuan saya. Tujuannya agar supaya perjalanan industri animasi Indonesia tidak terputus. Kalau saya nggak share pengalaman saya, generasi berikutnya mulai dari nol lagi. Generasi berikutnya mulai dari nol lagi karena tidak berkesinambungan. Cara membuat berkesinambungannya adalah selalu share pengalaman. Kalau share apapun itu, semua pengalaman yang kamu alami itu adalah unik, yang belum tentu dialami oleh orang lain. Gitu loh. Teman-teman yang kemarin bikin produksi animasi tentu punya pengalaman tersendiri yang saya nggak ngalamin. Gitu loh. Dan itu harus selalu di-share. Saya pikir dua itu ya, terus berkarya, dan ya terus share pengalamannya. Gitu loh. Kalau syukur-syukur membuat teori baru, gitu loh. Syukur-syukur ya, gitu ya. Dan itu saya lakukan itu tanpa sengaja. Saya akhirnya membuat teori-teori baru karena gini, saya dituntut selalu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang saya jawabnya tidak formulatif, gitu loh. Maka saya harus ketemu caranya. Misalnya begini, ada yang bertanya ke saya dulu nih, sekitar 2 tahun yang lalu. Apa bedanya menyutradarai film animasi dan menyutradarai film live action? Beda, saya bilang. Bedanya apa? Ya, saya nggak bisa menjelaskan itu secara formulatif. Maka terpaksa saya mencari teorinya. Akhirnya ketemu, kan gitu ya. Ya, salah satunya itu, sutradara animasi itu menyutradarai membuat animatik. Salah satunya itu, gitu ya. Kemudian ada yang suka nanya, apa bedanya menulis animasi dengan menulis live action? Kalau dulu saya bilang beda. Bedanya apa ya? Dunianya beda. Penulis live action itu dari pengalaman saya selalu nggak bisa nulis animasi. Kenapa nggak bisa, Mas? Karena dia nggak paham dunia animasi. Apa yang mesti dipahami ya? Bingung kan? Akhirnya saya ketemu teorinya. Saya bikin teorinya. Segala macam. Yaitu teori tentang gags, dengan apa, kan gitu loh. Bahwa penulis live action untuk menulis animasi, dia harus mempelajari tentang dramatika gags dan sebagainya. Itu untuk mendeliver cerita, mendeliver karakter, mendeliver dramatik cerita itu sendiri dan sebagainya. Itu. Jadi ketemulah teori-teori itu saya udah bikin, udah hampir jadi bukunya ya. Belum sih ya, 50% mah belum jadi ya. Tapi saya udah bikin teori itu. Nah, syukur-syukur nanti teman-teman dari pengalamannya muncul teori-teori baru yang kemudian harus di-share, itu menjadi pegangan untuk generasi berikutnya, gitu loh. Ini beberapa teori ini udah saya sampaikan di sini karena tujuan saya supaya ini bisa dipakai oleh teman-teman dan sebagainya. Gitu. Kira-kira gitu Pak Naldo, gitu loh. Buat tadi siapa? Claresta Lemuela. Nah, gitu. Makasih Mas. Nanti boleh info-info juga nih kalau bukunya sudah rilis nih Mas. Ya, insya Allah, salam doakan. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Juli Putra. Selamat sore Mas Chandra, saya Juli ingin bertanya. Yang pertama, apa saja sih yang menjadi kerinduan Mas Chandra pada film animasi Indonesia? Dan yang kedua adalah pesan apa yang ingin Mas Chandra pikir sepertinya penting saat ini untuk disampaikan ke anak-anak Indonesia? Saya itu anak yang masa depannya suram waktu kecil, karena kerjanya menghayal. Sehingga banyak orang, bahkan guru ya, kan guru dulu nggak seperti sekarang. Guru dulu nggak apa, Mas Chandra mah bodoh, orangnya kerjanya menghayal, gitu loh. Dia nggak tahu bahwa dari menghayal itulah saya sekarang akhirnya berhasil seperti ini. Nah, kerinduan saya adalah kerinduan terhadap bagaimana saya bisa merealisasikan hayalan-hayalan itu. Nah, hayalan itu
membuat saya makin rindu kalau kebanyakan hayalan saya itu lokal sekali situasinya. Nah, saya makin rindu supaya saya ingin cerita-cerita lokal Indonesia itu makin banyak, makin marak, sehingga akhirnya dia, ini klise mungkin ya, menjadi tuan rumah di Indonesia sendiri, di negeri sendiri. Tapi itu walaupun klise buat saya itu sebuah cita-cita yang harus saya realisasikan, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa merealisasikan semua itu, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Serial animasi Indonesia itu menjadi sesuatu yang biasa ditonton dan menarik dan laku di dunia, itu menjadi hal yang biasa lah. Akhirnya harusnya begitu. Nah, kalau ditanya sekarang apa yang paling penting buat anak-anak Indonesia sesuai dengan konsepnya UFF ini, diversity itu, karena yang hampir hilang itu soal keberagaman, soal bahwa kita tuh hidup berlainan tapi sebenarnya kita sama, itu yang hilang dari anak-anak. Karena cenderung sebuah orang tua kita sering mengabaikan itu, padahal itu yang paling penting. Buat anak-anak sekarang yang penting adalah keberagaman, gotong royong, kerjasama, pantang menyerah, itu dia. Berbeda tapi sebenarnya kita sama, itu dia. Sebenarnya itu yang dirindukan oleh anak-anak. Gitu. Dan kita harus tanamkan itu sejak usia dini. Semua saya menanamkan hal itu. Mau Unyil, mau Petualangan Garuda Cilik, mau Didi Tikus, mau Janus, saya menanamkan hal itu terus selalu. Gitu Pak Naldo, Mbak Juli Putra. Gitu. Ya, siap Mas. Makasih atas masukannya. Ini ada lagi dari Danika Aurelia. Selamat sore Pak Chandra. Saya pernah di YouTube behind the scene film The Quiet Place, yang saya lihat suara untuk properti-properti dibuat setelah filmnya sudah selesai. Apakah prosedur pengisian suara untuk film live action dan animasi berbeda? Berbeda. Jadi berbeda. Kalau live action itu waktu dia syuting, nanti ada sound recording yang merekam semua bunyi-bunyian yang terjadi di lokasi. Pintu ditutup dan sebagainya, tapi itu nggak akan dipakai tuh. Biasanya mereka ganti atau mereka tambahin atau apalah. Begitu, berbeda prosesnya. Karena memang gini, cara produksinya, metodenya berbeda antara animasi dengan live action. Perbedaannya adalah, kalau live action itu adalah merekam gerak. Gerak yang sudah terjadi direkam, kemudian secara teknis sebenarnya rekamannya menjadi susunan gambar diam kan, frame by frame kan sebenarnya hasil rekamannya. Nah, dia begitu prosesnya. Kalau animasi kan terbalik. Animasi kan gambar diamnya dibuat satu persatu, disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan ilusi gerak. Sehingga beda, gitu loh. Karena dia berbeda, maka cara produksinya pun akan berbeda, gitu loh. Kita membuat tuh, kalau animasi kita membuat gambar diamnya itu, satu-satu kita susun sedemikian rupa. Kalau 2D digambar satu-satu, in between dan sebagainya. Kalau 3D dia gambar pose-nya, lalu komputer akan merender satu persatu frame-nya itu, tapi intinya adalah menyusun, membuat gambar diam lalu disusun menjadi ilusi gerak. Nah, prosesnya berbeda. Sehingga tidak ada suara yang dibuat di situ. Gitu loh. Tidak ada suara yang terjadi. Kalau live action dia merekam, jadi terjadi suara. Ini suara harus dibuat. Bagaimana supaya susunan gambar ini bisa hidup? Mulailah dengan sesuatu yang hidup adalah suara. Kan gitu. Mulailah sesuatu yang hidup. Suara. Suara itu yang hidup. Si aktor, siapa, bunyi pintu dibanting, kursi jatuh, pedang dikibas, mobil meluncur, sepeda di kayu. Buatlah suara yang hidup itu. Agar si animasi itu nanti mengikuti panduan hidup dari suara itu, dia akan menjadi hidup. Itu kira-kira. Itu loh. Ya, terima Oke. kasih Mas. Ya. Dari Giovanno Amin menanyakan, selamat sore Bapak Chandra, saya Gio ingin bertanya, apakah Bapak memiliki genre favorit, misalnya cyberpunk, fantasi, dan lain sebagainya? Dan jika ada, mengapa Bapak suka genre tersebut? Terima kasih. Sebenarnya saya merasa tidak punya genre, tapi kalau lihat dari karya saya, ya gitu-gitu aja. Semua orang tahu itu gayanya Mas Chandra, semua bilang begitu. Dari Janus, terus ke Didi Tikus, ke Petualangan Garuda Cilik, ke Unyil, itu style saya. Style saya selalu berangkat dari
anak zero to hero. Selalu dari berangkat anak yang ingin membuktikan bahwa dia bisa melakukan apa saja. Tapi ya namanya anak-anak, wawasannya masih sempit, selalu dia akan bikin trouble, lalu dia memperbaiki itu. Selalu begitu saya. Di karya-karya saya yang belum tayang, yang masih bentuknya masih pilot, selalu begitu. Jadi walaupun saya berusaha untuk berbeda, tapi tetap saya kembali ke situ. Gitu. Kalau ditanya kenapa, itu bawaan badan saya, di dalam badan saya ini ada anak kecil. Di dalam bawaan saya ini ada anak kecil yang ingin membuktikan dirinya bahwa dia bisa melakukan apapun. Gitu loh. Itu saya waktu kecil begitu. Dan dia masih tetap ada di dalam diri saya. Gitu. Sehingga ke situ. Nah, Ucup Hancur adalah yang berbeda dari saya. Karena kemudian saya dituntut untuk membuat segmen remaja. Dan itu awalnya memang PR banget tuh. Karena bertahun-tahun tidak pernah menggarap segmen remaja, kecuali saya bikin FTV atau sinetron syuting ya. Nah, di sini animasi belum, jadi saya coba menerjemahkan ilmu atau pengalaman saya waktu saya syuting FTV atau sinetron ke dalam animasi itu. Remaja itu gimana dan sebagainya. Menjadi lain, sehingga bukan from zero to hero lagi sih Ucup Hancur. Gitu loh, dia memang ya udah begitu karakternya, nanti akan melakukan kesalahan dan sebagainya, lalu diperbaiki akan begitu. Jadi itu yang bikin saya beda. Nah, kemudian ada lagi karya lagi saya berikutnya yang agak berbeda dari yang biasa saya buat, tapi tetap anak-anak, tapi akan berbeda gitu. Itu yang lain kan gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu, ya akhirnya secara umum genre saya memang anak-anak, selalu from zero to hero. Kalau ditanya kenapa, dalam badan saya ada anak kecil itu, Mbak. Kira-kira gitu loh. Itu Bang Aldo. Ya Mas, berarti temanya cocok kayak family gitu ya, family figure. Ya, kira gitu loh. Oke Mas, makasih Mas. Lagi pertanyaan dari Etanael Halim. Selamat sore Mas, saya ingin bertanya bagaimana respon dan interest masyarakat terhadap karya-karya animasi Indonesia saat ini? Dan menurut Mas Chandra, industri animasi Indonesia dari segi teknis sudah bisa dibilang setara belum dengan internasional. Bagaimana kita bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas karya animasi lokal? Terima kasih. Sebenarnya secara teknis sudah bisa berkontribusi internasional. Sebagai contoh adalah ada banyak sekali animator-animator kita yang bekerja di luar negeri, dicari dan ditarik ke Singapura, ke Irlandia, ke Kanada. Mereka bekerja di sana ditarik. Sehingga di Indonesia kita kekurangan karena animator yang bagus banyak keluar. Jadi itu sebagai bukti bahwa secara teknis kita bagus. Gitu. Lalu kalau secara karya kan bukan soal teknis. Di dalamnya ada kompleks. Ada masalah manajemen produksi, ada masalah penulisan cerita, ada masalah penyutradaraan, yang sebenarnya kita baru mulai membangun tuh. Soal penulisan cerita, soal penyutradaraan. Kalau soal manajemen produksi, saya pikir sudah lumayan jauh. Ya. Hanya di dua itu tuh, penulisan cerita, penyutradaraan, sama satu lagi, bisnisnya. Ini yang masih jadi PR. Walaupun udah beberapa teman-teman sudah mulai menapaki bisnisnya, seperti kita sebut aja Nusa, itu dia udah mulai jalan tuh bisnisnya dan sebagainya. Mungkin lagi dicoba. Ada yang namanya, aku jadi lupa namanya. Tadi aku sebut lupan apa itu ya. Nah, itu udah mulai agak jalan gitu ya. Tapi memang kita belum sampai ke skala besar ya. Mungkin Nusa sudah berhasil gitu ya, karena dia dirancang dengan baik. Begitu nah. Respon penonton sebenarnya positif. Penonton sebenarnya lebih suka nonton buatan lokal gitu loh, karena memang secara teknis sudah layak tonton, baik ya sesuai dengan ini ya, dengan realemnya atau stylenya ya. Ada animasi-animasi seperti Lupin itu ya stylenya begitu, gitu loh. Tapi story-nya bagus ya orang tonton aja kan gitu loh. Jadi itu yang saya sebut dengan realitas animasi. Realitas animasi itu adalah bagaimana kita mencapai eksekusi sesuai dengan ide yang kita mau buat. Kalau idenya mau buatnya seperti itu, memang konsepnya gitu, dunianya seperti itu, dia buatnya pasti jadinya bagus. Sukses atau enggak tergantung dari pencapaian komunikasinya.
sesuai harapan penonton nggak? Ternyata sesuai harapan penonton. Contohnya si Lupin itu jadi laku. Terus ada lagi apa? Guguk, kalau nggak salah. Guguk itu laku itu cerita anjing itu ya. Itu laku karena eksekusinya bagus, stylenya ya 2D ya, tapi disuka oleh penonton laku. Jadi saya tuh optimis dalam beberapa tahun ke depan industri animasi Indonesia tuh akan meledak sebenarnya, akan meledak gitu. Ya ini ada sebenarnya di tahun ini aja sebenarnya akan ada film, kalau nggak salah tuh film layar lebar Juki 2 dan ada film animasi Warkop. Nggak jadi tayang itu karena COVID. Sepengamatan saya itu, karena memang seingat saya dia akan tayang di Agustus ini harusnya, gitu, atau akhir tahun ini. Tapi mungkin dia nunggu. Jadi percayalah Mbak, sebenarnya kita tuh sudah ke arah jalan yang benar. Yang penting adalah persistence. Terus saja, gitu loh. Itu juga kalau ada yang nanya, bagaimana supaya kita, dulu ada yang nanya gini, untuk bisa seperti Mas Chandra, apa sih kiatnya? Persistence. Udah, saya di animasi terus. Kalau ditanya, oh itu pernah bikin FTV, saya harus belajar tentang sinematografi, tentang film, agar itu bisa saya pakai di animasi. Maka saya harus syuting, saya belajar syuting, saya pernah kerja di studio sinetron yang terkenal, setahun di situ saya kerja, bikin FTV, saya pernah di Indosiar juga, bikin FTV itu ilmu buat saya, untuk saya terapkan di animasi. Gitu loh. Kira-kira gitu Pak Naldo, mudah-mudahan menjawab pertanyaan nih. Ya, terima kasih Mas Chandra. Ada lagi dari Stephen Antonio. Selamat sore Mas Chandra, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan ide untuk pembuatan karakter baru. Oke, ini emang PR. Kalau saya mah rajin nonton, saya selalu membuat karakter itu, saya tabrakin dua hal yang orang nggak menyangka gitu kan. Contohnya yang tadi bikin robot udah biasa kan. Tapi bagaimana supaya dia out of the box? Saya tabrakin dengan barang bekas. Robot adalah sesuatu yang canggih. Saya tabrakin dengan sesuatu yang canggih, barang bekas. Itu ada karakter yang badannya itu pakai toaster dan sebagainya gitu loh. Jadi salah satu cara saya tabrakin tuh. Film Janus itu juga robot. Nah, mungkin orang menangkap Zandranya Mas Chandra robot mulu nih bisa. Janus itu juga robot. Persahabatan anak kecil sama robot. Tapi saya pikir bagaimana supaya robot Janus ini jadi beda. Robot biasanya keren, gagah, gede. Robot ini tingginya cuma 30 cm. Dan nggak jago. Gitu loh. Jadi begitu saya tabrak-tabrakan. Gitu loh. Kayak Garuda Cilik, kita ngomong Wisnu Garuda Kencana kan, itu kendaraannya Wisnu yang keren dan sebagainya, menurut saya itu nggak bagus. Apalagi penontonnya harus anak-anak, maka saya menggarap Garudanya kita bikin masih anak-anak. Umurnya masih 12 tahun, dia punya kesaktian, dan dia ingin membuktikan bahwa dia memang pantas sebagai kendaraannya Wisnu. Caranya karena dia terlalu menggebu-gebu ingin membuktikan, seling bikin troublemaker, gitu loh. Karena dia nggak bisa mengontrol kesaktiannya, itu menjadi menarik, karena anak-anak selalu begitu. Dia pengen bukti nama orang tuanya atau temannya dia bisa, karena hasrat ingin membuktikannya terlalu tinggi, menjadi tidak hati-hati. Nah, anak-anak akan belajar dari situ gitu loh. Jadi proses pembuatan karakter itu ditabrak-tabrakin. Si robot saya tabrakin sama ayam. Orang mungkin kalau robot pasangannya mungkin yang canggih juga, oh dia punya anjing robot juga. Menurut saya basi, ngapain? Tadi yang lain yang berbeda kan gitu tabrakin. Kedua adalah story-nya gitu loh. Nah, story-nya juga harus kuat kan. Karena begitu karakter kita bagus tapi story yang nggak bagus, karakter yang bagus harus ditempatkan story yang bagus untuk dia menjadi outstanding atau keluar gitu loh. Jadi kalau ada yang nanya, bagaimana sih cara mencari cerita yang bagus? Sering jalan-jalan. Kalau bisa nih kendaraan umum. Kendaraan umum adalah tempat ide yang sangat kaya. Segala hal sering terjadi di situ, termasuk karakter. Saya naik kendaraan umum. Ada MRT ya, saya naik MRT. Saya sering nongkrong di halte, ngeliatin orang, nongkrong di stasiunnya. Emang itu untuk cara nongkrong di kafe aja masih cukup ya, tapi cari mall yang rame. Tapi
paling benar sebenarnya turun ke masyarakat kelas bawah, naik kendaraan umum, kita akan ketemu dapat ide yang karakter yang aneh-aneh di situ. Kemudian coba ketemu karakter misalnya apa ya, termasuk Ucup Hancur itu ya, kemudian dibikin out of the box keluar. Ini kalau Hansip diapain ya supaya dia aneh, kan gitu loh. Sama, jadi begitu caranya, cerita juga gitu, akan ketemu berbagai cerita yang kemudian menginspirasikan. Kuncinya adalah ketika kita dapat ide gara-gara kita melihat tukang rokok, melihat ada tukang parkir nolongin anak kecil nyebrang, atau bahkan kita melihat tukang parkir nyolongin anak nyebrang, lalu kita melihat ada nenek-nenek lagi duduk, dapat idenya adalah nenek-nenek nyebrangin anak kecil. Kan itu jadi beda kan. Jadi selalu ketika dapat ide itu, coba dibikin lain. Kalau kejadiannya seperti ini, supaya dia menjadi beda, apa ya yang terjadi? Atau harus saya buat apa? Saya selalu melatih diri saya seperti itu. Gitu. Kemudian melatih kreativitas itu begini, saya selalu istilah saya permainan 3 suku kata. Ini works buat saya, atau buat yang lain. Saya akan mengambil satu kata, misalnya botol gitu ya. Kemudian saya akan cari kata lain yang nggak ada hubungan sama botol. Misalnya bunga mawar, mawar. Kemudian saya akan cari lagi kata lain yang nggak ada hubungan mawar sama botol. Misalnya adalah bulan. Lalu susun menjadi satu kalimat. Gitu. Nah, coba ada yang harus logis kalimatnya. Gitu. Di waktu bulan purnama, saya menemukan mawar, lalu saya taruh di dalam botol. Nah, sederhana. Bikin ada dramatikanya, dramatisasinya. Gitu loh. Saya menunggu bulan purnama agar mawar saya yang ingin saya serahkan kepada kekasih saya. Tetapi bulan purnama itu tidak pernah muncul. Akhirnya mawar itu teronggok begitu saja di dalam sebuah botol bekas. Ada dramatikanya dengan sendirinya. Cari lagi yang lebih seru, lebih lucu. Kalau Mas Naldo nanya, itu saya rancang. Enggak, saya nyari sembarangan aja tadi itu. Botol, mawar, bulan, sembarangan aja saya cari. Tapi karena saya sudah terlatih, saya cepat tuh ketemunya itu. Maka kita akan cepat membuat cerita. Karena cuma dari botol, mawar, dan bulan, saya dapat cerita. Ada orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Kan gitu loh. Dan dia percaya bahwa kalau dia menyerahkan mawar itu di bulan purnama, maka cintanya akan berbalas. Dapat cerita kan begitu? Ya kan? Nah, gitu loh. Jadi, itu coba dipraktekkan sama teman-teman itu. Ini saya akan berhasil. Awalnya pegel, tapi biasanya diseru. Jadi lucu sendiri. Gitu loh. Kira-kira gitu Pak Naldo. Gitu loh. Ya, terima kasih Mas. Kalau boleh saya rangkumkan itu berarti sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari inspirasinya itu tinggal dari kehidupan kita sehari-hari. Tadi angkot, naik apa gitu. Terus kita kombinasikan bahan-bahan nih yang sudah ada itu dan terkoneksi juga dengan ceritanya nanti itu jadi sesuatu yang baru bisa ya jadi original karakter. Iya benar. Semua karakter saya diambil di dekat saya. Jadi film Janus Prajurit itu adalah utamanya kan ada anak-anak. Anak itu sebenarnya keponakan saya yang aku lupa di umur berapa ayahnya pergi meninggal ya. Jadi dia diurus ibunya, single parent, dan ibunya begitu khawatir dengan anaknya, banyak peraturan, dilarang ini, dilarang itu. Yaitu terjadi dalam film Janus itu. Gitu. Nah, anak itu ingin membuktikan kepada ibunya bahwa dia bisa, dia nggak suka dilarang-larang. Wah, akhirnya jadi hilang di hutan lah dia, gitu-gitulah. Jadi gitu. Jadi saya pasti dari sekitar saya, hasil pengamatan saya aja. Gitu kira-kira. Ya, oke. Menarik sekali ya, Mas ya. Ya, kita ada lagi pertanyaan dari Arthur Wesley. Selamat sore Mas Chandra. Ingin bertanya mengenai apa yang membuat sebuah karya animasi terbilang baik ketika harus memilih antara isi konten cerita yang dibawakan dengan visual yang memuaskan. Yang mana yang harus diprioritaskan? Terima kasih. Dua-duanya. Jadi ada yang namanya pencapaian ide dan ada yang namanya pencapaian komunikasi. Dua-duanya harus berhasil. Pencapaian ide adalah kamu bisa merealisasikan idemu. Kalau idemu adalah dunia yang cantik, nanti rendernya keren,
warna-warni seperti film Coco itu misalnya ya, dunia kamu tuh gitu tuh. Ya, kamu harus bisa seperti itu karena pasti konsep cerita kamu tuh ke sana. Kalau kamu tidak bisa mengeksekusi seperti itu, pasti jadinya jelek, gitu ya. Ya, kalau kamu bisa mengeksekusi sesuai dengan ide kamu, kemungkinan besar hasilnya bagus. Tapi bagus belum berarti sukses. Sukses ditentukan oleh pencapaian komunikasi. Apakah film yang kamu buat sesuai dengan ekspektasi penontonmu? Gitu loh. Nah, semua film yang kita buat harus sesuai ekspektasi penonton. Kalau enggak, ngapain dibuat? Kalau enggak ada yang nonton. Kan gitu loh. Jadi kita bikin sesuatu walaupun itu adalah kegundahan kita. Misalnya saya kegundahan saya karena sekarang ini kok orang mulai anti toleransi, saya gundah. Saya bikin cerita itu. Tapi kan saya harus memikirkan bahwa ini sesuai ekspektasi penonton. Penonton saya harus suka nonton itu. Kan gitu loh. Maka dua-duanya harus tercapai. Nah, jadi Mas Arthur, maka dua-dua itu harus gitu. Kalau visual adalah kamu ngomong soal pencapaian ide, baik ide cerita maupun ide eksekusi. Kalau sukses, keberhasilan disuka penonton adalah pencapaian komunikasi. Maka film kamu harus sesuai harapan mereka. Harapan itu adalah sesuai dengan segmennya. Segmen anak-anak harus bagaimana, segmen remaja bagaimana, atau segmen demografi juga bisa. Nah, bagaimana supaya tahu riset? Kamu riset aja, anak-anak itu seperti apa sih? Dia suka nonton apa sih? Lalu, mewakili kegundahan penontonmu nggak? Kalau dia tidak mewakili kegundahan penonton, pasti dia nggak suka. Bikin film anak-anak, tapi problemnya problem asmara, mereka nggak akan nonton. Gitu loh, kadang-kadang nggak nonton, nggak masuk di mereka. Gitu loh. Bahkan mungkin mereka jengah. Nonton kan gitu loh. Jadi itu ya, pencapaian ide sama pencapaian komunikasi PR. Itu Mas Arthur. Ya, makasih Mas. Ini juga sekalian jadi pesan nih buat mahasiswa baru saya nih. Ayo, berarti ceritanya sama visualnya harus bagus ya, dua-duanya ya. Ini Mas Andra sendiri yang ngomong nih udah nih. Iya. Oke, ada lagi dari Tabita Eleora. Saya pernah melihat di YouTube behind the scene film Steven Universe. Saya melihat pembuatan animatik untuk scene musikal dilakukan sebelum diberi lagu dan audio. Pada table reading, animatiknya sudah ada dan disuarakan oleh Rebecca sebelum disuarakan voice aktrisnya. Apakah prosesnya berbeda ya Pak untuk beat musikal? Terima kasih. Dia ada alasan khusus untuk itu. Ya, alasan utamanya mungkin budget. Gitu ya, karena kalau dia take duluan ada apa, tapi saya nggak tahu persisnya. Tapi percayalah, setelah itu dia akan melakukan tweak lagi, gitu loh. Itu satu, ya. Kedua adalah behind the scene itu adalah komoditas promosi, sehingga jadi kejadiannya belum tentu seperti itu. Kejadiannya sebenarnya dia take dulu, kemudian dalam pembuatan behind the scene-nya dibalik. Jadi ada dua kemungkinan itu, gitu loh. Dari pengalaman saya, ada beberapa film yang memang diakui memang untuk keperluan promosi, mereka behind the scene-nya kalau ngikutin cara produksi yang benar, nggak enak dijual, gitu loh. Maka dia lakukan seperti itu, gitu loh. Ya sama lah kalau di CGI misalnya, waktu bikin behind the scene-nya, seolah-olah udah gampang aja kan, ini hasil shoot-nya sebelumnya bikinnya kayak gini loh gitu, padahal kan terbalik kan sebenarnya kejadiannya. Tapi sama itu dari saya sempat mencari tuh ini sebenarnya benar nggak sih ini, tapi ternyata enggak gitu loh. Itu kebutuhan promosi, maka di editingnya dirancang seperti itu biar bisa didengar. Tapi kalau sampai pun begitu sebenarnya ada alasan khusus gitu loh, sehingga benar. Tapi saya yakin kemudian animasinya pasti akan mengikuti hasil dari si aktornya. Tapi kalau musikal, terutama kalau itu bukan musikal. Kalau musikal itu kayaknya kecil sekali kemungkinan diambil setelah animatiknya jadi. Tapi kalau musikal mungkin saja, gitu loh. Karena memang musik kan lagunya sudah ditentukan kan, gitu kan. Musiknya kan lagu udah ditentukan, barnya seberapa, beatnya seberapa, jadi udah ketahuan, gitu loh. Saya yakin banget waktu ngerjain animatiknya tuh udah denger lagunya. Nggak mungkin dia nggak denger lagunya dibikin animatik. Dia udah denger lagunya, udah tahu, gitu loh. Nah, waktu bikin behind the scene atau take suara, take lagi, gitu loh. Bisa jadi begitu.
Gitu Mbak kira-kira sepemahaman saya ya, gitu. Ya, makasih Mas atas jawabannya. Ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Kelvin Jordi. Saya mau tanya, menurut Mas Chandra, apa yang harus kita lakukan sebagai orang dalam industri kreatif ketika pada saat pandemi saat ini nih? Optimis yang pertama, jangan menyerah, gitu loh. Pandemi doang, jangan menyerah, gitu ya. Ya lo tetap kita harus protokol kesehatan dan sebagainya. Ini saya karena sendirian di ruangan ini, saya nggak pakai masker. Nah, jadi kita harus cari cara untuk bisa terus produksi, untuk bisa melakukan sesuatu, dan saya pikir itu is not a big deal kalau buat saya, gitu loh. Memang awal-awalnya terganggu, meeting nggak ketemu orang itu ya, nggak fisikal itu kayaknya ada yang kurang, kayaknya auranya nggak nyampe. Awalnya terganggu, tapi lama-lama saya terbiasa dan mulai bisa, gitu loh. Karena ini hanya masalah adaptasi, dan manusia itu makhluk adaptif yang paling tinggi ada di muka bumi, gitu kan. Dengan sosial, dengan budaya, dan dia beradaptasi dengan cepat itu. Nah, kemudian animasi sendiri adalah satu industri yang tidak menuntut berkumpulnya banyak orang. Kalau yang lain, syuting aja mesti kumpul-kumpul rame-rame. Ya bisa pre-pro nggak ketemu, tapi begitu syuting ya harus ketemu kan rame-rame. Animasi mah begitu produksi ya, aku kerjanya di mana, nanti Mas Arthur yang tadi kerja di mana, kita bisa kerja. Itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Karena dulu klien kita di mana, kita kerjanya di mana. Saya waktu bikin di Tikus itu, di kantor ada 11 orang, tapi ada 7 orang lagi kerjanya di luar kota. Karena dia mau bekerja di studio saya, tapi dia tidak mau ke Jakarta, tidak bisa. Maka dia di-hire, dia tetap kerja, tapi dari jauh. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi, menurut saya, di zaman pandemi ini, animasi yang paling beruntung, karena dia tetap produksi. Karena paling beruntung ya, harusnya kita optimis saja terus bekerja. Sekarang studio saya kerjaannya sudah mulai reguler, studio-studio lain udah reguler juga. Bahkan sekarang kita kekurangan SDM karena industrinya mulai Agustus awal atau akhir Juli itu udah mulai bergulir lagi. Jadi teman-teman nih yang kuliah yang di kreatif nggak perlu khawatir kalau wah nggak seru, nggak ketemu teman untuk brainstorming dan sebagainya. Lama-lama bisa kok, lama-lama biasa. Lama-lama lah menarik. Buat saya lebih banyak idenya kalau saya ngobrol menghadap monitor gini, gitu loh, dibanding ketemu langsung. Ini kalau acaranya ketemu langsung, saya ngomong 1,5 jam ini udah teler. Tapi karena di sini saya masih santai-santai aja gitu kan, gitu loh. Gitu kira-kira gitu. Ininya juga ya, ada benefitnya juga ya. Nah. Oke, makasih Mas. Ada lagi pertanyaan dari Rizky Nawawi. Pertanyaan saya, apakah proses animating karakter 3D di Indonesia sudah menggunakan motion capture atau masih manual? Kalaupun sudah, apakah ada studio khusus motion capture di Indonesia? Terima kasih. Sudah, beberapa ada yang pakai motion capture, gitu ya. Di Bandung tuh ada yang punya motion capture. Itu ada tayangan karakter Tessa, itu buat remaja ya, itu dia pakai motion capture. Terus di Bali itu, base Bali, mereka punya motion capture gitu ya. Tapi motion capture itu biasanya keperluannya untuk adegan-adegan yang realistik gitu ya. Biasanya kalau dipakai di industri game, karena industri game kan geraknya harus realistik. Tapi kalau untuk serial-serial animasi yang memakai 12 prinsip animasi, ada stretch and squash, ada anticipation dan sebagainya, rasanya kalau dia pakai motion capture itu hanya dipakai buat base-nya doang. Habisnya dia tetap harus menganimate yang mungkin 50%, hanya terbantunya 50%. Nah, kalau ditanya kepada animator yang mengerjakan serial yang 12 prinsip animasi itu, mereka lebih suka animate langsung, mereka nggak suka pakai motion capture. Gitu ya. Karena motion capture itu tiba-tiba membatasi gerak mereka untuk elaborate gag, elaborate streets and squares, anticipating dan sebagainya itu terbatas. Jadi mereka ngerasa mereka lebih senang langsung. Tapi kalau ditanya ada yang buat, ada sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan game kebanyakan mereka pakai motion capture. Motion capture sekarang nggak mahal,
gitu loh. Motion capture itu ada yang portable dan sebagainya, dan hasilnya cukup akurat gitu loh. Jadi rasanya itu, kalau dulu kan motion capture kayaknya sesuatu yang wah banget gitu ya. Sekarang sih enggak sih, dengan 12 juta kayaknya dapat motion capture yang cukup bagus, akurat. Sensornya mungkin udah 24 kayaknya tuh, itu udah lumayan lah. Oh, saya nambahin tadi yang soal audio ngambil duluan. Meskipun ada mungkin ya studio yang dia bikin animatiknya dulu baru audio, tapi percayalah, kalau kita bikin audio dulu itu sangat membantu. Sangat membantu sama sekali di sebuah lini berikutnya. Jadi saran saya, mulailah dengan audio dulu. Gitu. Oke, gitu Mas Naldo. Ya, makasih Mas. Satu lagi dari Devin Nagata, dari mahasiswa film di Universitas Bunda Mulia. Ingin bertanya, bagaimana seorang scriptwriter itu dapat menemukan ide untuk membuat cerita? Terima kasih. Cerita semua ya, bukan animasi ya. Ya, cerita. Ya itu tadi, permainan yang tadi itu. Sering jalan-jalan, naik kendaraan umum udah paling mantap gitu. Akan ketemu beragam karakter, beragam persoalan, beragam muka, beragam wujud. Itu luar biasa. Lalu bermain, salah satunya bermain 3 kata itu. Terus jangan banyak ngelamun, langsung nulis. Jadi jangan kita sibuk melamun gitu, ini bagus, langsung tulis saja. Karena kalau nggak ditulis, kita nggak akan lihat itu konkretnya. Menulis adalah mengkonkretkan idemu. Dan jangan takut ide menulis itu nggak akan langsung bagus. Gitu loh. Kecuali kita udah berpuluh tahun di dunia tulis-menulis, langsung nulis bisa mungkin langsung bagus. Tapi sebenarnya menulislah, karena nulis pertama itu pasti belum bagus. Tapi begitu kamu nulis, kamu lihat konkretnya langsung tahu bagaimana, seperti apa, dan sebagainya. Gitu loh. Dan kemudian cobalah ikut kelas-kelas penulisan skenario untuk tahu sebenarnya bagaimana sih menulis yang benar. Gitu loh. Kalau sekarang ini saya sering menghadapi kendala, banyak teman-teman yang belum tahu menulis premis itu bagaimana. Gitu loh. Nah, kalau ikut-ikut workshop itu akan tahu, oh nulis premis itu begitu. Banyak orang menulis premis itu begini. Premisnya apa? Oh, saya premisnya mau cerita tentang sebuah daun yang ingin pergi ke gurun Sahara. Oke, tapi ceritanya apa? Nggak ada ceritanya kan. Baru itu doang kan. Nggak ada dramatiknya, harus ada dramatiknya. Itu udah menarik idenya, oh idenya menarik. Sebagai ide menarik. Tapi sebagai premis, dia belum punya dramatik ceritanya. Nah itu kira-kira dia harus kasih dramatiknya. Ketika dia memutuskan mau pergi, dia ketemu masalah apa? Nah, masalah itu yang kemudian dia cari solusinya, itu yang menjadi cerita. Kayak gitu, entah perjalanannya, entah ketika dia di gurun Sahara itu yang tidak sesuai harapannya dia, kan gitu loh. Ya pikir di situ dia bisa ngapain dan sebagainya. Kira-kira gitu. Jadi sering diskusi ya sama temen, nggak usah malu diskusi kalau punya ide cerita, nggak usah malu kalau dikata-katain. Percayalah, makin dikatain, kita makin tahu bahwa karya kita harus disempurnakan. Kalau nggak ada yang ngata-ngatain, kita nggak tahu kekurangan karya kita. Saya paling sering dikata-katain, gitu loh. Tapi itu buat saya lebih baik saya dikatain daripada dipuji-puji. Ada sih karya saya yang saya punya ide gini-gini dipuji-puji. Lalu saya lupa diri, saya senang, saya eksekusi ternyata jelek. Karena dipuji, artinya dikata-katain. Gitu. Jadi gitu ya Mbak, harus diskusi, banyak baca, banyak nonton, sering bermain 3 kata itu, sering jalan-jalan. Jalan-jalan itu kendaraan umum, mudah. Kendaraan umum itu sumber ide yang paling kaya. Gitu loh. Oke. Ya, baik. Makasih, Mas. Satu lagi ini ternyata dari Jasmine Monica. Ingin bertanya, apakah stop motion itu bisa dibilang sebagai animasi? Dan apakah cara pembuatannya dengan kamera? Lalu bagaimana cara membuat karakternya bergerak? Ya, prinsip animasi adalah membuat gambar diam yang disusun sedemikian rupa menghasilkan ilusi gerak. Bagaimana membuat dan menyusunnya, metodenya macam-macam. Ada yang digambar, lalu disusun, jadi
lalu di syuting jadi animasi 2D. Ada yang pakai komputer, dibuat posing-posingnya, lalu di-render gitu ya, jadi animasi. Ada dengan stop motion, gambarnya dibuat, ada stop motion itu macam-macam, ada yang pakai clay, ada yang cuma pakai begini, taruh posisi ini, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6, ya lompat. Jadinya nanti disuting satu, difoto, itu dilihat, tuk tak, jalannya gitu. Itu animasi. Jadi itu animasi selama prinsipnya adalah menyusun gambar diam sedemikian rupa menjadi ilusi gerak, berarti dia animasi. Metodenya bisa stop motion itu. Stop motion itu ya ada yang pakai clay ya, lilin, bikin karakternya, di shoot, foto berikutnya ya. Fotonya harus statis supaya waktu gerakannya dia jadi tidak ya rapi lah ya hitungannya gitu. Caranya gitu Pak. Di Google aja ada stop motion nanti akan tahu. Itu menarik gitu loh. Justru sebenarnya menurut saya kerjaan yang paling artistik dan seru itu stop motion. Itu memang kerjaan seniman banget tuh. Bikin gerak melalui benda-benda yang diam itu, tangannya dibengkokin, ini tangannya dibengkokin gitu. Kalau di YouTube clay itu meskipun dia clay dia sebenarnya bikin kerangkanya. Aku nggak tahu di sini ada yang jual apa nggak kerangkanya. Biasanya orang pesan keluar dapat tuh kerangkanya jadi bikin karakter jelas. Tapi membuat stop motion tidak harus mulai dengan karakter yang humanoid. Bisa juga bola bulat, terus matanya kebuka, ya bikin frame buka mata, tambahin kan gitu. Itu kerajinan yang menurut saya sophisticated. Jadi saya sendiri bercita-cita membuat stop motion sampai hari ini belum pernah tercapai. Udah pengen banget gitu. Kalau mau belajar ke Firman Widyasmara, Google aja lah. Firman Widyasmara dia sampai sekarang dia adalah pionir stop motion di Indonesia. Gitu. Dan dia punya workshop, punya apa, bisa belajar, bisa kerja sama dia atau magang sama dia, lumayan tuh dapat ilmu banyak. Kira-kira gitu. Itu Pak Naldo. Ya, makasih Mas, info berharga itu. Mungkin sudah ya, kita tutup ya. Ini pertanyaannya masih banyak sekali sebenarnya. Ya. Kasihan nanti malah nggak kelar-kelar, bisa sampai 2 jam lagi mungkin baru kelar ya. Mas Chandranya juga ini dong, dikasih istirahat ya, dikasih nafas ya. Nanya. Saya senang ada sesi-sesi gini. Gitu. Ya, Mas. Buat saya men-sharing pengalaman saya. Gitu loh. Thank you ya buat UPH. Ya, sama-sama Mas. Mungkin nanti boleh beberapa pertanyaannya kita tampung ya. Jadi panitia bantu nanti tampung, nanti bisa kita kasih ke Mas Chandra lagi ya. Misalkan mau berapa mau dijawab ya. Boleh. Ya, terima kasih. Baik Mas, untuk sesi kali ini sudah selesai. Saya tutup. Terima kasih sekali Mas Chandra sudah hadir di sini, sudah ikut mengisi acara. Suatu kehormatan dari saya mewakili DKV UPH Animasi. Ya, sampai bisa ada Mas Chandra nih, sampai mau datang ke sini juga nih, apalagi. Terima kasih sekali Mas. Ya, terima kasih Pak Naldo. Ya, atas masukan tadi, input juga, ya, yang bisa jadi pegangan juga, yang bisa juga menjadi pesan yang kuat ya buat kita, buat mahasiswa DKV UPH juga di sini nih. Oh ternyata seperti itu gitu ya, dari sudut pandang seorang senior nih, yang malah sudah mencetak artefak sejarah malah ya dalam perkembangan animasi di Indonesia. Ya baiklah kalau gitu saya tutup, saya kembalikan kepada MC untuk acaranya. Terima kasih. Halo. Terima kasih. Kembali lagi nih sama kita. Makasih Pak Naldo dan Mas Chandra. Iya. Nah, aku nih dari tadi kan ngedengerin nih untuk talk show-nya bagus banget sih. Maksudnya nggak cuma dari sisi animasi aja, tapi mencakup kayak seluruh industri kreatif gitu. Betul banget. Kalau misalnya dari poin yang aku dapet nih ya, kalau buat aku pribadi, kayak tadi Mas Chandra bilang, kalau dalam industri kreatif tuh kayak kita tuh perlu yang namanya kayak debat, tukar pikiran gitu. Kayak nggak boleh tuh baper-baper. Itu kayak itu satu poin sih yang kayak nyangkut di aku. Kayak karena bener banget ya kayak yang tadi dibilangin. Karena
itu termasuk apa ya, proses gimana sih kita berpikir, menerima kritikan dari orang, Betul. gitu. Tuh, Div, jangan baper, Div. Enggak kok. Nah, terus juga nih, kayak aku juga memperhatikan lagi nih, kalau dari tadi talk show yang dari Mas Chandra bilang ya, selain beliau tuh juga sharing-sharing soal pengalaman di animasi, tapi menurut aku ini juga termasuk banyak ilmunya secara teknis kali ya. Mungkin Ya, ini ngebantu banget buat teman-teman yang emang dari jurusan animasi atau teman-teman yang dari SMK animasi yang lagi pada join, bisa belajar tuh. Kayak tadi juga pertanyaan-pertanyaannya bagus banget ya. Ada yang iya kayak bener. nanya-nanya soal gimana sih cara bikin bikin apa tadi, ada stop motion, terus juga ada Ya, yang nanya juga tentang voice actor, ada macam-macam gitu. Maksudnya aku pun yang dari grafis juga jadi ngerti, oh dunia animasi ternyata kompleks iya, juga, banyak betul. ngelibatin peran di luar sana Jadi, gitu. Div, lu tertarik nih mau animasi nih sekarang? Oh, enggak sih, gue tertariknya untuk jadi voice actor aja gimana? Wah, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Udah mempromosikan diri ini, belum apa-apa. Nah, Monta, abis ini kira-kira kita bakal ada apa lagi nih rangkaian acaranya? Kan tadi kita udah dengerin talk show tuh. Apa Hmm. kamu mau cerita nih, apa tadi yang poin-poin yang kamu dapet? Ya, sama sih, Div. Maksudnya, kan aku bukan anak animasi ya, jadi nggak tahu juga sebenarnya di dalam animasi tuh ada apa aja gitu loh. Maksudnya, apakah cuma gambar-gambar atau mungkin pakai software ini itu gitu ya. Nah, sekarang kan kita bisa dig deeper gitu loh. Kita bisa tahu apa sih sebenarnya ada di dalam dunia peranimasian ini gitu loh. Walaupun kita nanti nggak masuk ke animasi, maksudnya terjun ke dunia perindustrian animasi gitu ya, tapi kan kita seenggaknya bisa tahu gitu. Jadi memberi kita enlightenment, kita bisa tahu, kita bisa Benar. seenggaknya kita bisa relate sama mereka gitu ya. Mereka juga kerja keras gitu. Ya sebenarnya di mana-mana juga kita harus kerja keras, dan kita ya benar Div ya, maksudnya kita harus menerima kritikan, kita juga nggak boleh apa ya, nggak boleh baper gitu ya. Gak boleh baper, bener banget. Betul, betul. Nah, Nah, jadi abis ini nih sebenarnya Div ya. apa tuh, Div Mon? aja lah yang ngomong. Kamu dong, tadi kan kayaknya udah mau jelasin nih bakal ada apa abis ini. Oke, kayak kemarin sebenarnya kita bakal ada, kita akan unjuk karya nih, anjay, unjuk karya. Wih. Kita mau nunjukin karya-karya teman-teman kita sama senior-senior kita ya, Div ya. Benar banget. Nah, tapi oh ya sebelumnya kita mau mengapresiasi untuk kampus, universitas dan sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi nih, Div. Wah, benar banget nih. Kan di UPH Festival ini kan, UPH Film Festival, UPH Film Festival ini kan nggak cuma dari UPH aja. Betul. Emang benar-benar partisipannya pun juga diversity, beragam banget. Bener banget. Dari ada yang SMK, ada yang universitas lain, maksudnya kayak emang bener-bener banyak. Ya, gitu. betul. Apa mungkin kita sebutin aja, Mon? Satu-satu kita apresiasi ya. Nih, sebelumnya kita terima kasih banget dengan SMK Santa Maria. Lalu ada SMKN 41 Jakarta. UHN Denpasar. Universitas Multimedia Nusantara. Universitas BINUS. Universitas Udayana. Universitas Bunda Mulia, Institut Seni Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Widyatama University, UPN Veteran Yogyakarta, SMAN 5 Makassar, Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, SAE, Lim-Kokwing University, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Lambung Mangkurat, SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh, SMAIT Al-Izzah, Politeknik Asyid Roksi, UAJY, SMA YP Unila, IBIT dan B Kampus. Tuh, Monta, tuh. banyak banget ya. Banyak dan ini list ya. yang aku bacain sampai kayak banyak banget nih. Diversity gitu. Ya, ini sesuai banget sama tema kita, diversity. Ya. Tapi emang sih, Div, maksudnya tentu saja kan kita sebagai sebagai kampus yang mengadakan film festival ini ya, kita pasti mau kampus-kampus lain, sekolah-sekolah lain juga ikut berpartisipasi ya kan. Benar banget.
Nah, Monta, mungkin perlu kita ingetin lagi kali ya, kalau acara UPH Festival ini tuh nggak cuma sampai hari ini aja, tapi bakal masih ada sampai besok. Jadi make Ya, sure betul. kayak kalian untuk tetap stay tune nih di acara kita, di acara ini untuk tetap menyaksikan talk show. Besok karena masih ada lagi nih, Mon. Talk Betul. show. Kita Kalau mau besok, reveal nggak nih besok guest star-nya? oh, boleh kali ya, biar semangat kali Iya, anak-anaknya. bener, Div. Nah, kalau kalian lihat ya, besok itu kita akan kedatangan seorang sutradara. Wah, ini sutradara Indonesia yang pasti namanya nggak asing sih di telinga kita. Bener banget tuh. Beliau adalah Mas Riri Riza Wah, gak sabar banget sih Nggak aku sabar juga. kan? Aku hari ini aja aku tuh udah seneng gitu, kayak aku bisa Iya. tahu wawasan tentang animasi gimana besok gitu. Besok juga Betul. pasti tentang perfilman, tentang Ya, bener banget. banyak banget, apalagi juga film-filmnya banyak yang maksudnya aku aja nonton gitu. Nah, betul. Lu pasti nonton ini kan, Laskar Pelangi kan, Dev? Oh, nonton. Itu pas lagi gue masih kecil, gue nonton itu aja tersentuh banget gitu. Gue bisa ngerti nilai moral yang disampaikan Mas Riri Riza gitu. Walaupun Laskar Pelangi itu kan dari novel ya, diadaptasi dari novel. Tapi apa ya, penggambaran itu, visualisasinya dari Mas Riri Riza tuh luar biasa banget ya. Terus nggak cuma itu, beliau juga bisa menyampaikan keindahan Bangka Belitung, ya kan? Bener. Waktu itu gue langsung penasaran banget sih, gue pengen banget ke sana. Iya, bagus banget masalahnya, kayak aku langsung pengen tuh ke Belitung waktu itu gara-gara nonton, tapi pas masih kecil ya belum mau dibolehin tuh traveling sendiri-sendiri. Iya. Tapi waktu kayak kita pas nonton udah gede juga emang bagus ceritanya gitu. Iya, betul. Maksudnya bayangin ditonton ulang Gue lagi. udah nonton tuh berkali-kali loh, kayaknya 5 kali ada deh, beneran. Gue karena emang gue cinta banget sama Laskar Pelangi, maksudnya filmnya itu justru apa ya? Pas lagi kecil itu gue kan masih belum ngerti apa-apa ya tentang film ya. Tapi setelah nonton Laskar Pelangi, nah itu sebenarnya yang bikin gue tuh tertarik sama dunia perfilman. Makanya sekarang gue jadi anak sinem gitu. Sebenarnya itu titik awal dimana gue tuh jadi wah keren juga ya kalau misalnya bikin film gitu. Apalagi kayak explore Indonesia gitu kan ya, ke Bangka Belitung lah, nanti mungkin ada film lagi di Raja Ampat mungkin kan, kayak keren banget kita bisa introduce ke orang-orang, bahkan nggak cuma di Indonesia, orang penonton internasional gitu, sampai ke ranah internasional kita bisa memperkenalkan indahnya alam Indonesia, terus juga karya-karya novel Indonesia yang bakal diadaptasi gitu kan ya, itu kan keren banget gitu, kita bisa membawa nama seninya Indonesia ke internasional. Banyak ya, maksudnya kalau balik lagi ke film Laskar Pelangi tuh banyak banget budaya yang dimasukin. Kayak ada juga scene yang menurut aku memorable sih, kalau untuk besok nih dibahas kayak seru deh. Ada yang scene Aling tuh kayak, itu tuh lucu banget sih. Iya bener. Itu selalu ngakak sih aku kalau nonton yang itu. Bener banget. Bahkan juga film Laskar Pelangi ini juga kalau banyak kalian yang belum tahu, ini filmnya lumayan berdampak ya, maksudnya dalam industri kreatif Indonesia gitu. Maksudnya aku aja dulu sempet gara-gara film Laskar Pelangi, aku tuh nonton, dia sempet dibikin juga drama musikalnya. Maksudnya kayak sampai segitunya loh film ini berdampak dari adaptasi novel sampai film, sampai akhirnya di remake lagi adegannya dalam suatu drama musikal. Dulu aku tuh nonton tuh bagus banget juga sih. Lu nonton di mana, Div? Dulu ada waktu zaman kita masih SD kayak, karena ada temen gue main waktu itu jadi Aling dia. Terus habis itu kayak bagus banget. Terus juga ya sampai aktor-aktornya pun juga diundang kembali gitu ke acara itu gitu. Keren. Berarti emang filmnya tuh lumayan berdampak ya, bukan lumayan lagi, berdampak beneran sampai di industri lainnya. Iya, betul. Namun, paling aku mau ngejelasin sedikit nih, kan untuk teman-teman mungkin beberapa waktu kemarin mungkin ada yang masih bingung kalau misalnya mau ngecek nih ada film, nanti ada film yang ditayangin tuh ada apa aja. Kalian bisa langsung cek langsung di Instagram UPH Film Festival, dan mungkin kalau kalian masih ada info-info ketinggalan, masih bingung bakal ada apa aja besok, juga bisa langsung cek Instagramnya. Nanti kalau di Instagram itu juga bakal ada link yang tertera, itu bakal ada Linktree. Itu nanti bakal ada link untuk katalog dan pemutaran videonya tuh di mana gitu. Betul. Oke, Div. Jadi, nah, oke. Acara selanjutnya, Div, langsung
Oh, boleh ya. Langsung nih kita bahas kali ya, daripada kita lama-lama kasihkan ngobrol nih, kita Iya, bener banget. 173 orang dengerin kita, bahaya kalau kita curhat nih. Nah, untuk sesi berikutnya bakal ada pemutaran film, yaitu dari 4 kategori. Tapi pertama-tama nanti bakal ditulis di kolom chat, yaitu link untuk 2 kategori pertama dulu nih, Mon. Apa aja tuh? Ada kategori dokumenter dan kategori animasi. Nah, setelah kalian nonton tuh yang dua kategori tersebut, nanti di deskripsi di YouTube akan ada link selanjutnya untuk kategori film fiksi pelajar dan kategori film fiksi mahasiswa. Jadi untuk yang sekarang yang akan kita share di chat Zoom ini adalah link untuk kategori film dokumenter dan animasi gitu deh. Benar banget. Nah, kalau misal jadi kalian bisa pindah-pindah nih mau nonton yang mana dulu, kalian suka yang mana gitu. Betul. Nah, cuma mau diinfoin lagi kembali kalau misalkan kalian udah klik linknya, kalian juga udah langsung bisa close Zoom ini. Jadi kalian nggak perlu untuk buka double-double nih, nggak perlu buka Zoom, nggak perlu buka YouTube, jadi langsung aja nonton. Betul. Ya, seperti kemarin ya, karena kan kita menghindari penurunan kualitas pemutaran nih, ya kan. Kalau lewat Zoom kan kayaknya nggak HD gitu ya, Div ya. Makanya kita langsung ke YouTube Premiere aja supaya lebih high definition. Benar banget. Mungkin udah bisa kali ya linknya untuk diakses? Coba kita lihat dulu. Ya, udah kok, udah. Udah bisa ya. Oke, mungkin langsung aja kita berpindah ke YouTube. Jadi sampai bertemu See you di YouTube. guys. Bye. Bye.